Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di inti dunia gua, di dalam tungku yang dikelilingi kabut hitam, terdapat formasi 5 bunga 8 pintu. Bunga kelima telah mekar dan hanya bunga ketiga yang layu, namun 8 pintu menyatu di dalam bunga kelima. Itu bisa berupa apa saja di dunia ini, apakah itu sehelai rumput, sebatang pohon, seseorang, atau seekor binatang, apapun di dunia ini bisa menjadi pintunya. Akibatnya, menemukan pintu sebenarnya di antara 8 bunga kelima itu terlalu sulit. Wang Lin tidak memiliki petunjuk, tapi dia masih harus memasuki bunga kelima, tingkat terakhir gua ini. Bunga kelima membutuhkan jiwa ketiga untuk mekar. Jiwa ketiga berisi semua kenangan, dan setelah diserap, bunga kelima akan berubah. Itu akan menciptakan dunia menggunakan ingatan 7 warna. Langit tidak biru dan seolah tertutup awan gelap, dan di balik awan gelap itu ada 9 matahari yang menggantung di langit. Matahari memancarkan cahaya panas, tapi bumi terlalu besar. Bahkan dengan 9 matahari, sepertinya ada tempat yang tidak terjangkau sinar matahari. Angin menyapu bumi dengan rasa lembab, menendang lapisan debu yang berterbangan ke pegunungan tak berujung. Saat angin menderu-deru, hal itu menyebabkan banyak dedaunan berdesir. Ada banyak paviliun dan istana besar yang terbuat dari batu giok yang dibangun di dalam pegunungan. Ada lebih dari 1000 bangunan yang tumpang tindih dengan pegunungan. Dari jauh, sulit untuk mengetahui apakah istana dan paviliun ditambahkan ke pegunungan atau diukir dari pegunungan. Setiap istana dan paviliun berbeda. Mereka tersebar di seluruh pegunungan, seperti kuil langit di pegunungan. Lapisan awan tipis melingkari pegunungan, membuatnya muncul dan menghilang, menambah lapisan misteri. Ada ratusan burung bangau terbang menembus awan seolah-olah sedang bermain-main. Tampaknya ada orang-orang yang duduk di atas derek, tetapi tidak mungkin melihatnya dengan jelas karena awan. Di dalam pegunungan, ada udara yang mengalir. Udara telah mengalir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai panjang yang menuruni pegunungan menjadi sebuah kolam. Kolam itu bercabang menjadi cabang-cabang berbeda yang jumlahnya tidak terhitung. Wang Lin duduk di atas batu di samping sungai. Dia melihat ke sungai dan mengerutkan kening. Suara bel bergema dari puncak yang jauh, tapi dia tidak peduli. Dia telah berada di bunga kelima selama lebih dari 2 bulan, tetapi dia tidak menemukan petunjuk untuk menemukan pintu yang sebenarnya. Sungainya jernih dan bayangannya terlihat. Dia mengenakan jubah biru yang memancarkan cahaya hijau redup yang mengandung sejumlah perlindungan. Dia juga memiliki tali merah di pinggangnya dengan tanda giok tergantung di atasnya. Giok ini sangat jernih, dan tidak biasa. Sesaat, itu sangat indah. Namun, pantulan Wang Lin di dalam sungai sangat berbeda dengan Wang Lin biasanya. Penampilannya, bibir merah dan gigi putih, alis seperti pedang dan mata seperti bintang. Khususnya, matanya dalam, seolah mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Orang yang berjenis kelamin sama pasti akan mengalah, dan lawan berjenis kelamin pasti akan mengaguminya. Dia memiliki penampilan seperti seseorang berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Ini adalah orang paling tampan yang pernah dilihat Wang Lin dalam hidupnya. Namun, jika Anda menambahkan waktu perjalanan dan ketidakberdayaan hidup pada wajah ini, itu akan menjadi sangat mirip dengan patung yang diambil Wang Lin dari keserakahan. Melihat pantulan di sungai, Wang Lin masih memiliki ekspresi aneh bahkan setelah dia menghabiskan 2 bulan di sini. Setelah memasuki bunga kelima, yang dibentuk oleh pengenalan penguasa surgawi 7 warna, aku menjadi dia. Wang Lin mengalihkan pandangannya saat dia duduk di sana dan menatap ke langit. Di telinga, bel dari aula besar mulai menggema lagi. Benua astral abadi. Tempat ini adalah benua astral abadi. Saya tidak berharap untuk melangkah ke benua astral abadi terlebih dahulu melalui ingatan 7 warna. Wang Lin menatap 9 matahari di langit dan menunjukkan senyuman pahit. Dunia ini milik penguasa surgawi 7 warna, itu dibentuk oleh ingatannya. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini hanyalah ilusi, tetapi itu adalah sesuatu yang ada. Sekte dari benua astral abadi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia gua. Wang Lin menyentuh jubah Dao yang dia kenakan.
Perlindungan di dalamnya dapat memblokir serangan kekuatan penuh dari seorang ascendant. Namun, bagaimana aku bisa menemukan pintu yang sebenarnya? Mungkin hanya jiwa ketiga yang tahu. Kemunculanku sekarang karena jiwa ketiga juga, tetapi saya tahu bahwa saya belum terintegrasi sepenuhnya dengan jiwa ketiga. Saya juga tidak bisa menyatu dengannya. Wang Lin dengan santai meraih ke dalam air dan menyebarkannya. Namun, saat ini, dia mengerutkan keningnya sekali lagi. Su Dao, Anda punya nyali. Bel telah mengucapkan 2 kali dan Anda belum pergi untuk memberi hormat kepada guru, yang baru saja keluar dari budidaya pintu tertutup. Sebuah suara tajam bergema di belakang Wang Lin. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun berjalan turun dari gunung mengenakan jubah biru yang sama dengan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan dingin. Aku datang untuk menangkapmu dan membawamu kembali ke bawah perintah kakak senior untuk dihukum berdasarkan aturan sekte. Pria muda itu mencibir ketika dia mendekati Wang Lin. Dia meraih rambut Wang Lin, sepertinya ingin menarik rambut Wang Lin kembali ke aula. Saat mendekat, Wang Lin berbalik dan dengan dingin menatap pemuda itu. Tatapan ini menyebabkan pemuda itu cemas. Tampaknya muncul Wang Lin adalah pedang yang menusuk jiwa. Ekspresi pemuda ini tiba-tiba berubah dan dia berdiri di sana seperti ayam kayu. Ini hanya berlangsung sesaat, dan ketika Wang Lin menarik kembali, dia kembali bernapas. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan hampir terjatuh. Dia memandang Wang Lin dengan ketakutan untuk pertama kalinya. Kamu. Di dunia bunga kelima, Wang Lin mengambil wujud penguasa surgawi 7 warna muda dan juga memperoleh kenangan dari tahun-tahun awalnya. Dia tahu bahwa penguasa surgawi 7 warna memiliki karakter yang lemah dan tidak ambisius dan kejam seperti dirinya di kemudian hari. Penguasa surgawi 7 warna pada usia ini sangat berbakat dan seharusnya dilindungi oleh sekte tersebut. Namun, gurunya selalu menyimpan secara tertutup, dan bakatnya menarik banyak perhatian. Kehidupannya di sekte itu tidak baik. Pemuda di hadapannya adalah salah satu yang sering menindasnya. Mereka tidak pernah melakukannya secara terang-terangan, selalu bertindak secara sembunyi-sembunyi. Mereka sering menggunakan alasan untuk menghukumnya berdasarkan aturan sekte. Penguasa langit 7 warna baru menarik perhatian leluhurnya hingga lebih dari 10 tahun kemudian perlahan-lahan ia dibesarkan oleh sekte tersebut. Namun, Wang Lin bukanlah Su Dao, jadi dia tidak akan membiarkan sejarah berlalu seperti biasanya. Saat pemuda itu mundur karena ketakutan, Wang Lin melangkah maju dan berdiri di samping pemuda itu. Wajah pemuda itu berputar dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia masih belum bisa membayangkan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dia telah pergi beberapa lama dan baru kembali kemarin. Dia tidak menyangka Su Dao tiba-tiba menjadi seperti orang yang berbeda. Sebelumnya, Su Dao akan diintimidasi sesuai keinginannya. Pemuda itu hendak berbicara, tetapi suaranya tiba-tiba terhenti. Wang Lin meraih dan mengangkatnya ke udara. Napasnya terhenti, wajahnya memerah dan dia meraih lengan Wang Lin dalam upaya untuk berjuang bebas. Tapi tidak peduli seberapa keras dia bertarung, Wang Lin memiliki cengkeraman besi yang tidak kendor sama sekali. Wang Lin memegangi leher pemuda itu dan menariknya mendekat. Dia memandang pemuda itu dan berkata, kata demi kata, jangan memprovokasi saya, tidak ada waktu berikutnya. Penglihatan pemuda itu sudah menjadi kabur, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak mampu menahan anggukan, tetapi muncul menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah berani berpikir untuk memanggil Wang Lin. Wang Lin perlahan mengendurkan tangannya dan tersenyum. Dia menamparkan kepala pemuda itu dan berkata, ikuti saya ke atas gunung. Dengan itu, dia berbalik untuk berjalan menuju aula besar di puncak gunung. Pemuda itu menyentuh dan terengah-engah. Saya butuh waktu beberapa saat untuk pulih. Matanya dipenuhi rasa takut dan kagum. Pada saat itu, dia merasakan kematian dan tahu bahwa Su Dao ini akan benar-benar membunuh. Sambil gemetar dia segera mengikuti Wang Lin. Jalur pegunungan berkelok-kelok, dan setiap langkahnya seperti berjalan di atas awan. Wang Lin berjalan menuju puncak gunung saat angin bertiup ke arahnya, menyebabkan panjang rambut berkibar. Aroma tanah memasuki hatinya, dan itu sangat nyaman. Dengan energi surgawi yang memberi nutrisi pada semua kehidupan, lebih banyak orang yang cocok untuk makam menjadi surgawi. Bahkan rumput dan pepohonan pun akan mendapatkan semangat. Bahkan ada binatang buas yang berubah menjadi manusia.
Meskipun Wang Lin tahu bahwa energi dan bau surgawi ini palsu, itu berarti benua astral abadi yang sebenarnya benar-benar seperti ini. Benar-benar berbeda dengan dunia gua. Ada awan gelap di langit, dan semakin banyak awan gelap berkumpul, mereka mulai diundang. Gemuruh menggelegar menggema saat kilat bergerak menembus awan seperti ular perak. Sebentar lagi hujan. Wang Lin tiba di puncak gunung sambil berkemah dan melihat aula megah di puncak. Aula itu tingginya lebih dari 1000 kaki dan berdiri di sana seperti binatang raksasa. Di luar kuil, ada sebuah persegi berukuran lebih dari 10.000 kaki, dan di tengahnya ada tungku besar. Ada 9 batang dupa setebal lengan yang terbakar, dengan asap hijau beterbangan ke udara. Saat ini, hampir 100 petani berdiri di alun-alun. Mereka berada dalam kelompok 2 dan 3 orang berbicara satu sama lain. Saat Wang Lin memasuki alun-alun, guntur di langit bergemuruh dan tetesan hujan turun. Hujan membentuk tirai yang bahkan sosok orang pun menjadi kabur. Hujan yang turun di alun-alun membuat suara hujan semakin deras. Dalam sekejap, seluruh alun-alun tertutup oleh hujan udara yang mengalir dan riak-riak yang tercipta saat tetesan air hujan itu mendarat. Hujan segera turun dan suara-suara menjadi semakin deras. Namun ke-9 dupa tersebut masih menyala dan belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Asap terus mengepul, dan betapa derasnya hujan turun, asap tak mampu menghilang. Asap bercampur hujan, menciptakan gambar yang sangat indah. Rasanya seperti mimpi. Saat hujan turun, sebuah payung diangkat di atas kepala Wang Lin. Pemuda itulah yang mengikuti Wang Lin. Pria muda itu memasang ekspresi malu dan memutuskan untuk tidak melihat ke arah Wang Lin sambil mengangkat payung. Di alun-alun, ada hampir 100 petani, dan mereka semua menoleh. Ada kelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda berkulit hitam. Mereka mengerutkan kening dan hendak berteriak ketika bel ketiga berbunyi. Saat bel berbunyi, asap yang melayang di udara berubah dan berkumpul membentuk ekosistem. Saat berputar itu berputar, ia mendorong hujan ke samping. Sosok samar perlahan muncul di dalam ekosistem. Sosok itu keluar dan berdiri di langit. Selamat datang kembali dari budidaya pintu tertutup, guru. Para penggarap di sekitarnya berjumlah hampir 100 orang menggenggam tangan mereka pada sosok itu. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut hitam terbuka di bahunya. Dia tidak tampan, tapi dia memiliki temperamen yang aneh dan aura dunia lain. Saat dia berdiri di langit, meletusnya murid-muridnya di bawah. Ketika dia melihat Wang Lin dan pemuda yang masih memegang payung di belakang Wang Lin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia segera tersenyum. Sudao, Zhou Li, kalian berdua mengikuti guru ke aula. Kalian semua boleh pergi. Kata-kata pria parubaya itu lembut. Dia melangkah ke udara dan berjalan ke aula. Pemuda berkulit hitam, yang merupakan pemimpin orang-orang yang ingin menegur Wang Lin, dengan mengangguk ekspresi serius. Dia memandang Wang Lin dan berjalan menuju aula. Ekspresi Wang Lin tenang. Dalam ingatan yang diperolehnya dari jiwa ketiga, gurunya sangat baik. Jika bukan karena gurunya selalu memagari secara tertutup, dia tidak akan merugikan perlakuan tidak adil pada sekte tersebut. Pada tahun-tahun awal, kepribadian 7 warna sedang tenggelam dan dia tidak pernah mengatakan hal ini. Sedangkan Zhou Li, dia adalah kakak laki-laki 7 warna yang juga sangat berbakat. Di permukaan, dia lembut, tapi sebenarnya, dia merasa jijik terhadap 7 warna. Dia mengabaikan semua orang yang mengintimidasi 7 warna. Melangkah ke tengah hujan, Wang Lin berjalan ke aula di bawah dipenuhi rasa cemburu semua orang. Di dalam aula, pria parubaya sedang duduk di kursi, dan Zhou Li dengan hormat berdiri di samping. Guru tidak akan lama keluar dari terlindung tertutup. Setelah saya menyelesaikan beberapa masalah, saya akan kembali menyimpannya dengan pintu tertutup. Pria parubaya itu berbicara perlahan, tatapannya menyapu Zhou Li dan Wang Lin sebelum berpikir dalam diam. Wang Lin telah melihat ini dalam ingatan jiwa ketiga. Dia tahu bahwa setelah guru Sudao memberitahu mereka beberapa hal, dia akan mengajari Sudao dan Zhou Li sebuah seni. Ini adalah salah satu dari 3 seni paling kuat dari Sekte Donglin, pengenalan seni surgawi Cloud Dao. Jika seseorang dapat mencapai puncak seni ini, mereka dapat mempelajari esensinya. Seni pengantarnya singkat, tapi misterius, dan tidak semua orang bisa mengolahnya. Setelah seni pengantar digunakan, awan akan muncul.
Jika awannya tipis, maka orang tersebut tidak cocok untuk mempelajari seni tersebut. Jika awan tebal dan bayangan muncul di dalamnya, maka itu yang terbaik. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya juga diuji. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Donglin, orang-orang yang memperoleh kualifikasi paling cepat akan mengambil 7 napas, sedangkan yang paling lambat membutuhkan waktu beberapa jam. Saat itu, ketika 7 warna sedang mempelajari teknik ini, dia takut akan terjadi dinginnya Zhou Li dan ragu-ragu. Kecepatannya melambat dan dia membutuhkan 20 napas untuk menyelesaikan satu siklus. Dan Zhou Li menyelesaikannya dalam 11 tarikan napas. Karena dinginnya Zhou Li, pikirannya tidak fokus dan dia tidak mampu menghasilkan banyak awan, menyebabkan dia ditekan oleh Zhou Li. Kemudian bayangan muncul dari dalam awan Zhou Li dan melahap seluruh awan Sudao. Guru 7 warna melihat ini dan menghela napas. Dia tidak lagi mengajari Sudao salah satu dari 3 seni hebat dari Sekte Donglin tetapi mengajarinya seni surgawi 7 warna yang peringkatnya lebih rendah. Wang Lin mengetahui hal ini dari ingatan yang diperolehnya, dan sepertinya tidak mungkin diubah. Hari ini, pemandangan ini muncul sekali lagi. Wang Lin berdiri di sana dan merenung dalam diam. Dia tidak tahu apakah dia harus mengikuti ingatan itu dan menderita seperti yang dialami 7 warna saat itu, atau melawan ingatan itu dan mengubah segalanya. Menurut logika, dia harus mengikuti ingatan 7 warna agar dia bisa lebih menyatu dengan jiwa ketiga. Mungkin dia pada akhirnya akan cukup menyatu untuk mengetahui di mana pintu sebenarnya berada. Namun dia tidak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak. Selain itu, Wang Lin tidak ingin berintegrasi sepenuhnya dengan jiwa ketiga. Jika dia melakukan ini, Xie Qing tidak akan pernah bisa bangun. Saat Wang Lin terintegrasi penuh dengan jiwa ketiga, Xie Qing akan menghilang dan Wang Lin akan menjadi 7 warna yang baru. Selain itu, Wang Lin tidak mau bertindak seperti ini. Petik 2. Seni ini adalah salah satu dari 3 seni terkuat di Sekte Donglin, disebut seni surgawi Cloud Dao. Tingkat kultivasi Anda tidak cukup tinggi untuk mempelajarinya, jadi Anda harus mempelajari seni pengantarnya terlebih dahulu. Namun, ada batasan untuk mempelajari seni ini. Hanya 1 orang dari setiap garis keturunan pada generasi tersebut yang dapat mempelajarinya. Hari ini, aku memilih kalian berdua untuk menemukan orang yang paling cocok untuk seni ini. Suara pria parubaya itu bergema. Ia mulai berbicara tentang metode pemilihan, termasuk intensitas awan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus. Kepala Zhou Li menunduk. Matanya dipenuhi dengan hasrat yang sulit dia sembunyikan. Dao surgawi telah rusak, dan akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaikinya, pria parubaya itu perlahan berkata. Lalu dia mengajarkan seni pengantar. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan 2 awan terbang keluar dan memasuki tubuh Wang Lin dan Zhou Li. Awan telah memasuki tubuhmu. Kalian berdua harus segera duduk dan memutar awan secepat mungkin. Orang pertama yang berhasil akan mendapat keuntungan. Selama proses ini, kalian berdua harus fokus dan tidak diganggu oleh pikiran luar. Saat pria parubaya itu berbicara, Zhou Li segera duduk. Wang Lin juga duduk. Saat dia hendak memutar awan di dalam tubuhnya, Zhou Li menatap Wang Lin. Tatapannya suram dan mengancam. Pria parubaya itu secara alami melihat ini dan mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan malah menatap Wang Lin. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Tatapan inilah yang membuat Sudao yang pemalu kehilangan kualifikasinya. Namun, hari ini dia bukanlah Sudao melainkan Wang Lin. Saat tatapan Zhou Li menyapu, mata Wang Lin menjadi dingin dan dengan santai menatap Zhou Li. Tatapan ini menyebabkan Zhou Li gemetar. Dia jelas merasakan niat membunuh datang dari mata Wang Lin, menyebabkan pikirannya bergetar. Pada saat ini, Wang Lin sudah menutup matanya, dan energi awan dengan cepat berputar di tubuhnya. Zhou Li segera menutup matanya juga. Waktu perlahan berlalu. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Ketika nafas ke-8 tiba, sejumlah besar awan menyebar dari tubuh Wang Lin. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia tiba-tiba berdiri. Awan di sekitar tubuh Wang Lin menjadi lebih padat hingga menyelimuti sebagian besar aula. Awan bergejolak dan suara gemuruh samar terdengar dari dalam. Pada saat ini, itu adalah napas ke-20, dan Zhou Li baru saja berhasil memutar awan 1 kali untuk menghasilkan beberapa awan. Namun, dibandingkan dengan Wang Lin,
itu terlalu kecil. Saat awan keluar dari tubuhnya, awan dari tubuh Wang Lin mengamuk dan membentuk kepala naga raksasa. Kepala naga ini sangat ganas dan matanya dipenuhi dengan tatapan tajam saat melahap Zhou Li. Awan di sekitar Zhou Li diserap dengan cepat oleh naga itu. Dia batuk darah dan tampak lemah. Ingatannya telah diubah. Saat dibalik, aula besar menjadi terdistorsi. Pria parubaya itu memandang Wang Lin sambil mengabaikan Zhou Li, dan sosoknya juga mulai berubah. Pada saat yang sama, alun-alun di luar aula, gunung di luar alun-alun, pegunungan di luar gunung, dan sekolah Donglin di luar pegunungan semuanya mulai terdistorsi. Seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Ini adalah pemandangan mengejutkan yang terjadi setelah ingatannya berubah. Bagus. Su Dao, kamu adalah orang kedua di bawah garis keturunan gurumu yang memiliki kualifikasi untuk mempelajari seni surgawi Cloud Dao. Pria parubaya itu tertawa ketika sosoknya berubah. Dia memandang Zhou Li yang ketakutan dan berbicara sekali lagi. Zhou Li, meskipun kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mempelajari seni surgawi Cloud Dao, guru akan mengajarimu seni surgawi 7 warna. Ketika kata-kata pria parubaya itu bergema, rasa sakit yang merobek muncul di benak Wang Lin, seolah-olah semuanya akan runtuh. Aura 8 pintu tiba-tiba muncul tetapi dengan cepat menghilang. Setelah itu, distorsi perlahan menghilang dan kembali normal. Namun, gelombang besar terjadi di hati Wang Lin. Saya mengerti, ubah ingatan penguasa surgawi 7 warna untuk menciptakan kontradiksi, dan saat-saat kebingungan akan membuat terasa 8 pintu. Semakin besar perbedaan dan kebingungannya, semakin jelas perasaannya. Saya bahkan dapat menggunakannya untuk menemukan pintu yang sebenarnya. Ini adalah metodeku yang lain. Ubah ingatan penguasa surgawi 7 warna. Su Dao, kamu harus meluangkan waktu untuk menyebarkan mantra ini. Dalam 5 bulan, persaingan antara generasi Anda di Sekte Dongling akan dimulai, 10 teratas dapat memasuki kolam Donglin. Jika kamu bisa masuk, pencapaian masa depanmu akan beragam. Segalanya telah berubah. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Jiwa ketiga memiliki ingatan yang mendalam tentang kompetisi dalam 5 bulan. Dalam kompetisi tersebut, setelah mendapatkan kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, ditambah dengan masternya, yang sudah kuat dalam generasi ini, Zhou Li masuk ke 10 besar. Dia finish di posisi ke-9 dan memperoleh hadiah darinya di kolam Donglin. Sedangkan Su Dao, setelah kehilangan kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, dia menjadi lebih pemalu. Kepribadiannya menjadi bengkok dan agak gelap. Dia gagal dalam kompetisi tersebut. Dapat dikatakan bahwa kompetisi ini merupakan titik balik besar dalam kehidupan Su Dao dan alasan besar mengapa kepribadiannya berubah. Pada tahun-tahun berikutnya, Su Dao mengalami kemerosotan dan jarang berbicara dengan orang lain. Dia akan menyimpannya dengan pintu tertutup sendirian sampai dia bertemu leluhurnya. Nenek-nenek akan mengajarkannya, dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Sayangnya, hal baik itu tidak bertahan lama. Pertemuan tak terduga menyebabkan Su Dao diusir dari Sekte Donglin. Setelah itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Su Dao dari Sekte Donglin tidak ada lagi. Yang tersisa adalah penguasa surgawi 7 warna, yang berjuang dan dengan enggan menjadi kejam dan bengis hingga akhirnya dia menciptakan 7 Sekte Dao. Adapun Zhou Li, pada hari penguasa surgawi 7 warna menyelesaikan daunnya, dia menangkap Zhou Li dan membunuhnya dengan kejam. Semua peristiwa ini muncul di benak Wang Lin seperti gambar. Dia duduk di gunung di samping sungai yang mengalir. Dia memandangi sungai seolah-olah sedang melihat waktu berlalu. Ini adalah hari ketiga setelah guru Su Dao mengajarkannya seni surgawi Cloud Dao dan kembali menyimpannya dengan pintu tertutup. Mengenai Zhou Li, dia juga menyimpan dengan pintu tertutup, dan kebenciannya pada Su Dao sama seperti kebencian Su Dao padanya di masa lalu. Sungai terus mengalir dan ingatan ketiga menjadi jiwa kabur di benak Wang Lin dan digantikan oleh Cloud Dao Heavenly Art. Sekte Donglin adalah salah satu dari 9 sekte 13 faksi di wilayah ini. Meski tidak bertengkar dengan Sekte Matahari Ungu, namun sangat misterius. Murid-murid mereka jarang keluar rumah. 3 seni besar sekte ini sangat terkenal di benua astral abadi, dan telah diwariskan sejak zaman kuno. Di antara 3 seni besar, seni surgawi Cloud Dao sangat mendalam. Itu fokus pada awan dunia, dan sama halusnya dengan Grand Dao dunia. Setelah berintegrasi dengan awan,
pinjam awan untuk menyerap esensi dunia dan menggunakannya untuk mengeluarkan mantra hebat Cloud Dao. Membentuk monster awan sendiri yang membakar awan dan mengeluarkan kabut adalah mantra pertama dari seni ini. Mantra ini tersembunyi di dalam seni pengantar. Jika seseorang mengembangkan seni pengantar hingga batasnya, ia dapat memahami mantra ini. Bagi yang lain, seni surgawi Cloud Dao akan membutuhkan banyak waktu dan pemahaman yang kuat selain banyak waktu. Namun, Wang Lin sudah memiliki tingkat terpanas yang tinggi, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Zhou Li atau Su Dao di masa lalu. Menambahkan fakta bahwa Wang Lin memiliki 7 esensi yang telah dia pahami sendiri, mengembangkan seni pengantar dengan sangat sederhana. Untaian asap muncul dari sungai di hadapannya dan terbang ke depan. Setelah mengitarinya beberapa kali, mereka memasuki tubuhnya. Asap hitam perlahan mengepul dari awal dan akhir sungai ini. Mereka seperti awan, dan semuanya terbang Wang Lin, perlahan memasuki tubuhnya. Sosok Wang Lin berkedip-kedip di dalam awan. Tak lama kemudian, tidak hanya sungai yang mengeluarkan asap putih, rumputan pun ikut mengeluarkan asap. Segera, Wang Lin bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya dalam jarak 1000 aki di sekitarnya. Awan putih bergerak seolah-olah ada naga di dalamnya. Saya ingin tahu apakah saya dapat terus mengembangkan seni surgawi Cloud Dao ini setelah saya meninggalkan bunga kelima. Wang Lin merenung di dalam awan putih. Meskipun dia baru mengolah mantra ini selama 2 hari, dia telah melihat betapa kuat dan luasnya mantra itu. Cara menyerap awan di dalam tubuh ini dapat mengubah struktur tubuh hingga menjadi seperti awan. Itu akan terpisah dari dunia dan menyulitkan orang untuk melihat ke dalam dirinya. Wang Lin duduk di tepi sungai dan 1 bulan berlalu dalam sekejap. Selama ini, Wang Lin telah duduk di sana, menyerap penciptaan dunia ini. Untaian gas putih masuk ke tubuhnya, memberikan perasaan hangat dan nyaman. Semakin dia menguasai seni tersebut, semakin banyak distorsi dan berkembangnya tanda-tanda kehancuran yang muncul. Namun, kecuali ada sesuatu yang cukup drastis yang menyebabkan ingatannya terbalik dan terjadi keruntuhan, distorsi ini tidak akan membantu Wang Lin menemukan pintu sebenarnya. Pada hari ini, awan di sekitar Wang Lin benar-benar menghilang, dan ketika semua awan memasuki tubuh Wang Lin, dia membuka matanya. Matanya seperti awan, buram tapi mengandung kekuatan aneh yang bisa menghalangi orang lain. Jika orang lain menatap matanya, mereka akan merasa seolah-olah dikelilingi oleh awan tebal dan kehilangan diri mereka sendiri. Seni ini tidak biasa. Wang Lin mengeluarkan seteguk udara kotor. Udara ini seperti kabut kelabu dan bergerak seperti naga. Setelah diluncurkan lebih dari 30 kaki, perlahan-lahan menghilang. Awan di sini tidak terlalu padat, tidak cukup untuk mengembangkan seni ini. Jika saya ingin menyelesaikan bagian pendahuluan dan mengubah ingatan, saya perlu mencari lebih banyak awan untuk diserap. Wang Lin berdiri di sana dan matanya berbinar. Sebuah gambaran muncul di pikiran. Ini adalah peta yang dia buat. 1 bulan yang lalu, ketika guru Su Dao mengajari Wang Lin seni surgawi Cloud Dao, perubahan dari ingatan aslinya menyebabkan 8 pintu tersembunyi muncul. Namun, perasaan 8 pintu itu langsung menghilang dan Wang Lin hanya bisa mendapatkan peta kasar lokasinya. Selama bulan ini, saat Wang Lin berlatih seni tersebut, distorsi yang terus-menerus memungkinkan dia untuk perlahan-lahan membentuk garis besar. Posisi 8 pintu secara bertahap menjadi lebih jelas. Wang Lin bangkit dan melompat ke udara. Dia menghilang dari sungai kecil dan muncul di langit di atas sekte Donglin. Dia tidak berhenti ketika awan putih mengelilinginya, dan dia maju ke depan seperti awan. Seni Cloud Dao, kilatan tanpa akhir. Di langit, awan gelap menutupi area ini. Guntur bergemuruh dan hujan turun di dataran di bawah. Awan gelap menutupi wilayah yang luas, dan ada juga kota di bawahnya. Kota ini berisi manusia yang tak terhitung jumlahnya di benua astral abadi. Wang Lin duduk di dalam awan gelap. Tangannya membentuk segel dan melambai. Guntur menjadi lebih hebat saat kilat berenang tanpa henti menembus awan, dan hujan mulai turun lebih deras. Namun, awan mulai bergejolak saat untaian awan gelap diekstraksi dan ditarik ke dalam tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Setelah 7 hari, awan gelap menjadi tipis dan sebagian besar menghilang. Ada segumpal awan yang sepertinya mengandung semangat dan bergerak maju dengan cepat. Saat ia menyentuh awan lain, awan itu akan mulai bergejolak dan terserap.
Kemudian awan seukuran telapak tangan ini akan segera menghilang. 7 hari lagi berlalu setelah 7 hari ini. Dalam sekejap, sudah 2 bulan sejak Wang Lin mempelajari Cloud Dao Heavenly Art. Awan yang melayang ke suatu tempat dengan cepat menyusut hingga berubah menjadi 7 naga awan, menampakkan sosok di dalamnya. Wang Lin menghela nafas dalam-dalam dan membuka matanya. Murid matanya menghilang dan digantikan oleh awan, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Dalam 2 bulan ini, saya telah berhasil mengembangkan bagian awal Cloud Dao ke tingkat ke-9, hanya berpikir lagi untuk mencapai penyelesaian. Namun, ini bukanlah panen terbesar. Hasilnya sebenarnya adalah dalam 2 bulan mengubah ingatan ini, saya telah menemukan 1 dari 8 pintu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius, tetapi melalui awan di matanya, itu tampak aneh. Sebuah pintu dengan jelas muncul di peta yang dia gambar dalam pikiran. Jika saya beruntung, mungkin saya bisa menemukan pintu sebenarnya dengan sekali percobaan. Wang Lin melangkah maju dan menyerang bumi di bawah. Di bagian bawah ada hutan tak berujung dengan pegunungan yang menjulang tinggi. Terkadang terdengar auman binatang buas yang menggema di hutan. Dalam sekejap, Wang Lin masuk ke dalam hutan dan masuk ke pintu yang dia rasakan dalam pikirannya. Tak lama setelah itu, Wang Lin berhenti di sebuah pohon yang tampak sangat biasa. Pohon ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan seseorang terlihat sangat kecil dibandingkan dengan pohon itu. Pohon ini tampaknya bertahan untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dan dibutuhkan sekitar 5 orang untuk mengelilinginya sepenuhnya. Seekor ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki melilit pohon. Ia meludahkan lidahnya saat melihat Wang Lin dengan dinginnya. Wang Lin mengabaikan ular piton itu. Dia meletakkan tangannya di suatu tempat di pohon dan perlahan menutup matanya. Kepala ular piton itu mengecil dan mengumpulkan pohon. Bisa merasakan betapa menakutkannya Wang Lin dan tidak berani memprovokasi dia. Setelah menggemuruh beberapa puluh kaki, ular piton itu melompat dari pohon dan mendarat di tanah. Ia menendang banyak daun mati ke udara sebelum dengan cepat meluncur ke dalam hutan. Saat ular piton itu pergi, Wang Lin membuka matanya dan melihatnya. Dia langsung menyerang ular piton itu dan meraih ekornya. Ular piton itu memutar tubuhnya untuk melepaskan diri, dan cahaya hitam yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bayangan pintu raksasa perlahan muncul di punggung ular piton tersebut. Ular piton ini adalah salah satu dari 8 pintu, bukan pohonnya. Wang Lin dengan jelas merasakan ini ketika ular piton itu mencoba pergi. Menatap pintu yang muncul di punggung ular piton itu, Wang Lin melangkah maju. Setengah jam kemudian, Wang Lin meninggalkan hutan. Dia tampak tenang, tapi dia menghela nafas. Piton itu memang salah satu dari 8 pintu, tapi itu bukanlah pintu sebenarnya. 5 bunga, 8 pintu. Jika aku memeriksa pintunya satu persatu, pada akhirnya aku akan berada di lokasi. Namun, bahkan jika saya sepenuhnya mengembangkan seni surgawi Cloud Dao, itu tidak akan menyebabkan cukup banyak perubahan pada ingatan jiwa ketiga. Dalam hal ini, saya tidak akan dapat menemukan 8 pintu. Saat ini saya hanya bisa menunggu kompetisi beberapa bulan lagi. Penguasa surgawi 7 warna memiliki kenangan mendalam tentang kompetisi ini. Jika saya dapat menambah ingatan dalam kompetisi, itu akan cukup membingungkan untuk mengungkap pintu sebenarnya. Wang Lin melayang di udara dan merenung. Sosoknya berubah menjadi awan dan terbang menuju Sekte Donglin. Waktu segera berlalu dan 3 bulan berlalu. Lebih tepatnya, ini adalah bulan kelima sejak Wang Lin mempelajari seni surgawi Cloud Dao. Saat itulah kompetisi Sekte Donglin akan dimulai. Sekte Donglin adalah bagian dari 9 sekte 13 faksi. Setiap 30 tahun, sekte ini akan mengadakan kompetisi internal antara murid-murid tingkat bawah untuk menemukan bakat-bakat luar biasa yang bisa dijadikan fokus. Selain itu, kualifikasi untuk memenuhi kebutuhan di kolam Donglin membuat setiap kompetisi menjadi sangat sengit. Dunia bertanding juga merupakan dunia yang kuat memangsa yang lemah. Meski aturannya tidak boleh membunuh, cedera dan kematian tetap saja terjadi. Selama seseorang tidak melakukan pembunuhan, sekte tersebut tidak akan menyetujuinya. Sekte Donglin memiliki 321 silsilah, dan setiap silsilah akan mengirimkan 3 hingga 5 orang. Silsilah yang menang akan memperoleh ketidakseimbangan yang besar. Alhasil, persaingan pun cukup sengit. Persaingan lebih dari 1000 orang akan memakan waktu.
Itu juga merupakan saat yang langka ketika sekte menjadi hidup. Sek Donglin terlalu besar, sehingga banyak orang tidak mengenal satu sama lain. Kompetisi adalah saat yang tepat untuk mengenal lebih banyak orang. Pada hari ini, Guru Sudao keluar dari budidaya pintu tertutup. Dia memanggil semua murid dan memilih 3 untuk mengikuti kompetisi. Wang Lin dan Zhou Liu dipilih secara alami. Orang lainnya adalah seorang wanita, dia terlihat sangat cantik meskipun dia tidak tersenyum. Wanita ini bernama Qin Mei. 7 warna memiliki kenangan mendalam tentang wanita ini, dan bahkan kekaguman. Namun, setelah kompetisi ini, dia akan menjadi pasangan Dao dengan Zhou Li, menghapus pikiran Sudao. Orang luar akan sulit percaya bahwa Sudao sekarang pada akhirnya akan menjadi penguasa surgawi 7 warna yang tegas dan licik, tetapi Wang Lin merasa berempati. Dia ingat bahwa 2000 tahun yang lalu, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari sekarang. Lingkungan bisa mengubah segalanya, dan pengalaman bisa mengubah kepribadian seseorang. Ini adalah semacam keberuntungan, itu bisa menjadi baik atau buruk. Saat Wang Lin merenung, sebuah suara indah bergema di telinga. Saudara muda Su, saya belum memberi selamat kepada Anda karena telah memperoleh kualifikasi untuk mengembangkan seni surgawi Cloud Dao. Aku bahkan tidak bisa menemukan bayanganmu akhir-akhir ini dan hanya melihatmu sekarang. Itu adalah Qin Mei, yang tersenyum cerdik dan memandang Wang Lin. Kata-katanya lembut, dan aromanya tertiup ke wajah Wang Lin bersama angin. Wang Lin tersenyum tipis. Dia sangat tenang dan tidak berbicara. Namun, senyumannya membuat hati Qin Mei bergetar. Dalam ingatannya, Sudao selalu pemalu, jika dia berbicara dengannya, dia akan tersipu dan tidak tahu harus melakukan apa. Namun, perasaan dari senyumannya sangat berbeda dari sebelumnya, seolah mengandung perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sudao sangat tampan, dan dipadukan dengan senyuman Wang Lin, mengandung pesona yang unik. Tidak jauh dari situ, Zhou Li menyaksikan semua ini, dan matanya muram. Meskipun dia terlihat sama seperti 5 bulan lalu, garis darah dan kelelahan di matanya menunjukkan gejolak batinnya. Qin Mei hendak berbicara, tetapi gurunya menawarkan tangannya dan awan menyelamatkan mereka bertiga. Itu terbang menuju sekte utama dari sekte Donglin. Persaingan para murid tingkat rendah terjadi di alun-alun utama sekte utama. Jika di lain waktu, murid dari setiap garis keturunan tidak diizinkan masuk tanpa pemanggilan. Hanya selama kompetisi para murid dari berbagai garis keturunan bisa datang ke sini. Bagi banyak orang, ini adalah satu-satunya saat dalam hidup mereka bisa datang ke sini. Alun-alunnya tidak besar, tapi cukup besar untuk menampung 1000 petani. Meskipun jika persaingannya ada di sini, jumlahnya tidak akan cukup besar. Namun, sekte Donglin mampu menjadi salah satu dari 13 fraksi 9 sekte, sehingga metode mereka tidak dapat diprediksi. Para tetua sekte akan terus-menerus menambahkan batasan pada alun-alun setiap generasi. Selama setiap kompetisi, sejumlah jaringan kecil ini akan diaktifkan, dan celah di kereta Donglin yang menciptakan sekte tersebut akan terbuka. Itu adalah medan pertempuran untuk uji coba pertama kompetisi tersebut. Saat ini, sinar cahaya tersebar melintasi langit di atas alun-alun. Setiap pancaran cahaya guru dari setiap silsilah membawa murid-muridnya. Karena ini adalah kompetisi murid tingkat rendah, dan ada peluang bagus untuk menemukan jenius masa depan sekte tersebut, sekte Donglin tidak pernah mengundang orang luar. Itu sepenuhnya urusan internal. Namun, ketua sekte, tetua, dan semua diaken akan hadir. Mereka ingin melihat murid tingkat rendah mana yang layak untuk dibesarkan. Ketika Wang Lin tiba di alun-alun, sebagian besar murid yang berpartisipasi ada di sini. Meski banyak orang yang berkerumun di sini, namun tidak berantakan. Seluruh tempat tertata rapi dan tidak banyak gangguan. Akibatnya, tekanan yang tidak terlihat secara alami menyebar ke seluruh hati setiap orang. Tekanan ini meningkat seiring dengan semakin banyaknya orang yang muncul. Hal ini membuat jantung mereka berdebar kencang dan membuat mereka tidak berani bersuara. Setengah jam kemudian, murid dari 321 silsilah semuanya tiba. Mereka semua gugup dan diam. Wang Lin tetap tenang, tapi Qin Mei di sampingnya tidak lagi tersenyum. Dia tampak sedikit gugup. Zhou Li sedikit lebih baik, tetapi terlihat jelas dia sangat gugup. Ketenangan Wang Lin mengejutkan Qin Mei, tapi entah kenapa, dia juga perlahan menjadi tenang.
Sekte Donglin saya telah menghasilkan generasi berbakat sampai Sekte Donglin menjadi salah satu dari 9 sekte 13 faksi. Ini diperoleh dari darah senior Anda dan diturunkan ke generasi Anda. Hari ini adalah kompetisi terbesar generasi Anda. Saya berharap dapat melihat masa depan Sekte Donglin. Saya berharap dapat melihat semangat gigih dan ketegasan seorang atlet. Uji coba pertama kompetisi ini memasuki Donglin Rift, dan batas waktunya adalah 3 hari. Selama 3 hari tersebut, tujuannya adalah untuk saling mencuri token, 30 orang yang paling banyak diambil akan lolos. Sebuah suara yang kuat menggema di seluruh alun-alun. Ada kilatan cahaya keemasan dan hampir 100 sosok muncul. Mereka semua memiliki kekuatan yang kuat dari Sekte Donglin. Mereka duduk di langit dan memandangi 1000 murid di bawah. Lusinan mengulanginya pada Wang Lin. Wang Lin telah mendengar kata-kata yang sama dalam ingatan Seven Colored. Jumlah pesertanya sama, dan bahkan sosok emas di langit pun sama. Satu-satunya perbedaan adalah memunculkan sebagian besar ingatan Zhou Li. Mengenai Su Dao, meskipun ada beberapa yang terjadi, hati Su Dao bergetar di bawah itu, dan dia memerintahkan kepalanya. Dia memiliki kinerja yang mengantuk. Sebaliknya, meski Zhou Li gemetar, dia mengangkat dadanya dan tidak mundur. Dengan bakat dan kualifikasinya untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art, inilah saatnya untuk bersinar. Namun semuanya telah berubah. Tatapan juga menyapu Zhou Li, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang untuk bertahan, itu tidak masalah. Hampir semua melewatinya dan berkumpul di Wang Lin. Adapun Wang Lin, dia tenang seperti biasa, tanpa perubahan apapun. Tampaknya olah itu tidak mempengaruhinya, dan kenyataannya memang demikian. Zhou Li memegang tangannya dan menundukkan kepalanya. Matanya dipenuhi rasa cemburu dan dendam. Selama 5 bulan terakhir dia tidak dapat memahami bagaimana semua ini terjadi, bagaimana Su Dao yang melamar berubah begitu banyak. Segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya menjadi dalam pikiran direnggut oleh Su Dao. Memasuki, pada saat ini, suara perkasa itu menggema sekali lagi dan cahaya 5 warna bersinar di atas alun-alun. Sebuah pusaran raksasa muncul, dan saat pusaran itu bergemuruh, dunia asing muncul di dalamnya. Saat pusaran itu muncul, semua murid dikelilingi oleh cahaya. Cahaya itu membawa para murid ke dalam pusaran air. Lebih dari 1000 murid dan lebih dari 1000 sinar cahaya memasuki ekosistem. Alun-alun menjadi sunyi, hanya menyisakan guru dari murid-murid itu. Mereka dengan penuh hormat menggenggam tangan mereka pada sosok emas sebelum duduk untuk mengamati kompetisi. Setelah semua orang masuk, pusaran itu berhenti berputar dan berubah menjadi cermin. Itu mengungkapkan semua yang ada di dalamnya. Selama akal ilahi seseorang masuk, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalamnya. Metode ini memungkinkan para penggarap kuat dari Sekte Donglin menemukan kejeniusan generasi berikutnya. Ini adalah tanah yang gelap dan tak berujung. Langit redup, seolah debu dan kabut tak menutupinya. Ini adalah keretakan spasial yang diciptakan oleh Sekte Donglin. Semuanya meniru daerah benua astral abadi. Ketika Wang Lin muncul, dia berada di dataran yang menutupi rumput setinggi manusia. Tempat dia muncul tetap sama dengan ingatan 7 warna. Saat itu, Su Dao akhirnya kehilangan tokennya dalam percobaan pertama dan gagal. Dia hanya bisa melihat Zhou Li dan beberapa orang dari garis keturunannya berdiri dan bersinar. Dan Su Dao hanyalah menyebut pasir kecil di bawah cahaya itu. Pergantian peristiwa ini sangat mengejutkan Su Dao. Su Dao juga menunjukkan betapa kejamnya Zhou Li di sini. Meskipun dia tidak menyerang, itu adalah sesuatu yang Su Dao tidak bisa lupakan. Itu adalah titik ketika kepribadiannya berubah. Wang Lin menatap langit yang redup sambil merokok pada dirinya sendiri, saya telah tiba, dan semuanya akan berubah. Saat Wang Lin berjalan di dataran, rumput di sekitarnya terbelah, membuat jalan untuknya. Langkahnya tidak cepat karena 3 hari sudah cukup untuk menyelesaikan semuanya. Namun, Wang Lin masih memikirkan bagaimana jiwa ketiga dan menyebabkan ingatannya menjadi lebih membingungkan. Kalau begitu aku harus bisa melakukan ini. Wang Lin mengambil langkah dan menatap langit yang gelap. Sinar cahaya terbang melintasi langit dan tiba-tiba berhenti ketika melewati Wang Lin. Ada kilatan cahaya pedang dan sinar cahaya menyerang Wang Lin. Ini adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian berwarna biru. Wajahnya dipenuhi niat membunuh, dan dia memiliki aura berdarah di sekelilingnya.
Ada kilatan cahaya pedang saat dia mendekat untuk mengambil kepala Wang Lin. Namun, saat dia mendekat, Wang Lin perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah cahaya pedang. Cahaya itu bersinar terang dan kemudian pecah, menampilkan pedang yang hancur dan pemuda yang ketakutan. Pemuda itu gemetar dan tubuhnya langsung meledak. Dia menghilang di depan jari Wang Lin. Hanya 3 token yang tersisa. Mereka dikelilingi oleh cahaya lembut dan melayang di sana, tak bergerak. Oke, saya akan mendapatkan tempat pertama dalam uji coba ini. Wang Lin memposisikan lengan bajunya, dan setelah menyimpan token ketiga itu, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di samping seberkas cahaya yang terbang melintasi langit. Pemuda itu berjaga-jaga, dengan hati-hati melihat sekeliling. Namun, Wang Lin muncul terlalu tiba-tiba, dan dia menjatuhkan pemuda itu dari langit. Wang Lin tidak sembarangan membunuh orang. Dia mengangkat telapak tangan dan sebuah tanda muncul. Dalam sekejap, dia menghilang. Pada percobaan pertama, Wang Lin seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Tidak ada yang bisa menghindarinya, dan dia mengambil tanda dari semua orang yang dia lewati. Wang Lin secara bertahap menjadi terkenal di percobaan pertama. Ketika seseorang melihat Wang Lin, mereka akan gemetar dan menyerahkan token mereka. Wang Lin menyerang dengan sangat santai. Dia tahu ini adalah kenangan 7 warna. Setiap hal yang tidak masuk akal akan menjadi masuk akal karena ingatannya menjadi terdistorsi. Misalnya, di luar Donglin Rift, ekspresi dan pemikiran semua orang di luar dibuat oleh ingatan 7 warna. Mereka akan bertindak tergantung pada bagaimana 7 warna berpikir mereka akan bertindak. Siapa orang ini? Dalam waktu kurang dari 1 hari, dia telah memperoleh lebih dari 300 token. Tindakannya sangat menentukan, tetapi tingkat kerusakannya tampaknya tidak jauh lebih tinggi. Setiap serangan mengandung energi awan dan terlihat luar biasa. Kemungkinan besar tidak ada yang bisa menandinginya di kompetisi ini. Saya tidak mengharapkan karakter seperti dia di generasi ini. Di antara sosok emas, siapapun yang melihat penampilan Wang Lin di Cakrawala akan terkejut. Para guru di alun-alun semua memandang Wang Lin dengan kaget di mata mereka. Wajah guru Sudao dipenuhi dengan senyuman bangga. Semakin baik kinerja Wang Lin, semakin baik ketidakseimbangannya. Dalam percobaan pertama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan sejumlah besar distorsi muncul saat dia mengumpulkan token dan menghapus para jenius dari ingatan Sudao. Distorsi ini disebabkan oleh perubahan ingatan dan tanda-tanda perubahan ingatan jiwa ketiga. Simulasinya tidak cukup kuat. Wang Lin menutupi dan perasaan ilahi menyebar ke seluruh area. Saat perasaan ilahi menyebar, semua orang di sini muncul dalam pikiran Wang Lin. Dia mencari orang jenius yang membuat Sudao sangat cemburu saat itu. Orang-orang ini telah menunjukkan penampilan yang memukau dan memperoleh peringkat tinggi dalam uji coba berikutnya juga. Satu orang bernama Kun Peng. Orang ini muncul dalam kecepatan dan meninggalkan bayangan setelah dia bergerak. Dalam ingatan Seven Colored, orang ini menduduki peringkat ketiga dalam uji coba pertama. Menatap Wang Lin dengan tenang saat dia melangkah melewati lelah. Dia melintasi jarak yang jauh dengan 1 langkah dan tiba di area lain. Di sini, dia melihat tetangga bernama Kun Peng. Ada 3 orang di sekitar orang ini, tapi saat Wang Lin muncul, mereka sepertinya mengeluarkan mimpi buruk dan mundur. Kun Peng menampilkan senyuman dingin dan hendak mengejarnya ketika dia tiba-tiba berbalik. Dia menyorotkan Wang Lin, yang melayang 100 kaki di belakangnya. Distorsi itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh Wang Lin. Saat Wang Lin mendekati Kun Peng, distorsinya menjadi semakin intens, seolah-olah jiwa ketiga semakin bersemangat. Beri aku tokenmu, kata Wang Lin perlahan. Dia benar-benar tidak ingin bertindak melawan seorang cerdas kecil seperti ini. Murid Kun Peng menyusut dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Dia sangat cepat dan cepat mundur jauh, tapi di mata Wang Lin, dia terlalu lambat. Dia menghela nafas dan dengan santai membayangkan tangannya. Kun Peng tersedak dan membuang lebih dari token giok. Saat token terbang di udara, distorsinya meningkat pesat. Aura dari 8 pintu lebih menjadi padat, tapi itu masih belum cukup bagi mereka untuk menampakkan diri sepenuhnya. Apakah simulasinya masih belum cukup? Kalau begitu aku akan membunuh Zhou Li. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan perasaan ilahi terkunci pada Zhou Li. Zhou Li berada dalam kondisi yang tertidur dan dengan hati-hati menyembunyikan dirinya di gunung.
Dia membawa 8 token. Su Dao terkutuk. Jika bukan karena dia, Cloud Dao Heavenly Art akan menjadi milikku dan aku tidak akan berada dalam kondisi yang mati pada percobaan pertama. Semua ini karena Su Dao. Aku akan membunuh. Zhou Li duduk di sana dengan ekspresi galak. Dia sangat membenci Su Dao. Dia masuk sekte lebih lambat dariku. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mempelajari Cloud Dao Heavenly Art? Mengapa guru sangat menghargainya? Hati Zhou Li dipenuhi dengan kebencian. Dia mengatupkan giginya dan fokus untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi gunung tempat dia berada bergetar. Setelah Zhou Li terkejut sesaat, gunung itu bergemuruh. Ekspresinya berubah drastis dan dia keluar. Saat dia meninggalkan gunung, gunung itu runtuh, dan beberapa batu menuju ke Zhou Li. Dia mencoba menghindarinya tetapi masih terkena satu serangan. Dia batuk darah saat dia mundur 1000 kaki dari gunung. Di saat yang sama, sosok Wang Lin muncul di belakang Zhou Li. Wang Lin dengan tenang berkata, "Zhou Li." Kata kedua ini seperti guntur yang memasuki pikiran Zhou Li. Saat dia maju untuk melarikan diri, tangan kanan Wang Lin menekan dahi Zhou Li. Pada saat ini, guncangan di kepala Zhou Li menjadi abadi. Saat Zhou Li meninggal, Wang Lin jelas merasakan distorsi di sekelilingnya menjadi lebih gila dan bergemuruh pelan. Seolah-olah dunia yang diciptakan oleh bunga kelima berada di ambang kehancuran. Aura 8 pintu menjadi jelas dalam sekejap. Wang Lin segera merasakan lokasi ketiga pintu itu. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak dan kesadaran ilahinya menyebar untuk mencari murid-murid sekte Donglin lainnya. Mereka dipenuhi ketakutan saat Wang Lin mengambil token giok mereka. Semakin banyak token giok yang dia ambil, semakin kuat distorsinya, dan jiwa ketiga akan semakin gemetar. Semua yang dilakukan Wang Lin adalah kebalikan dari ingatan jiwa ketiga. Kontras yang kuat ini akan menghancurkan ingatannya, dan Wang Lin bisa merasakan aura 8 pintu dengan lebih jelas. Kompetisi sekte Donglin tidak lagi mengadakan uji coba kedua atau ketiga. Jika saya mengambil semua token giok pada uji coba pertama, tidak akan ada uji coba lagi karena saya akan menjadi satu-satunya pemenang. Ini sepenuhnya akan menumbangkan ingatan jiwa ketiga. Mata Wang Lin bersinar saat dia bergerak cepat. Semua murid sekte Donglin kehilangan token giok mereka karena Wang Lin saat dia melewati mereka. Jika ada yang berani melawan, Wang Lin akan segera menjatuhkannya. Namun, Wang Lin tidak bermusuhan dengan mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang yang mengingat 7 warna, dia tidak membunuh mereka dengan sembarangan. Hanya mereka yang membuat 7 warna iri dan bertemu dengan kejam di kemudian hari yang dibunuh oleh Wang Lin. Setiap kali dia membunuh satu, distorsi di belakangnya akan meningkat pesat. Seolah-olah jiwa ketiga menjadi bersemangat dalam kekacauan ini. Angin kencang menyapu. Di alun-alun luar sekte Donglin, mereka semua berdiri. Lingkungan di sekitar mereka terdistorsi dan beberapa gambar bahkan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, mereka tidak menyadarinya sekalipun karena dimulainya mereka berputar pada pusaran yang berhenti berputar di langit. Mereka melihat tindakan Wang Lin dan melihat bagaimana dia mendapatkan hampir semua token giok sendirian. Mereka melihat momen mengejutkan yang belum pernah terlihat sebelumnya di sekte Donglin. Ekspresi terkejut dan pikiran mereka hanyalah imajinasi 7 warna. Pada saat ini, gelombang besar terjadi di sekte Donglin. Pada percobaan pertama, ketika Wang Lin memperoleh token giok terakhir, distorsi di sini sangat mengejutkan. Aura 8 pintu itu sangat jernih, tapi rasanya masih ada lapisan kabut yang menghalangi. Wang Lin mengubah langit menjadi redup dan merobek langit. Wang Lin meraih langit dan membuka celah raksasa. Di luar celah itu terdapat alun-alun utama sekte Donglin. Wang Lin berjalan ke alun-alun sebelum ekspresi mengejutkan semua orang. Dia melayang di langit di atas sekte Donglin. Aku, Su Dao, berada di peringkat 1 dalam kompetisi ini. Setelah Wang Lin berbicara, langit dan bumi runtuh. Semua sosok menghilang dan segala sesuatu di dunia ini hancur. Bunga kelima bergetar dan hancur sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura 8 pintu muncul sepenuhnya saat ingatan jiwa ketiga ditumbuhkan. Aura mereka melesat ke udara seperti tiang secepatnya. Satu-satunya hal yang tidak runtuh adalah gunung di belakang sekte Donglin, kolam Donglin. Kolam Donglin, sesuatu yang belum pernah dimasukkan ke dalam penguasa surgawi 7 warna.
Bahkan setelah dia diangkat untuk dibesarkan oleh leluhurnya, dia belum pernah memasuki kolam Donglin. Ketika dia akhirnya memperoleh kualifikasi untuk memasuki kolam Donglin, dia dikeluarkan dari sekte Donglin karena sebuah kecelakaan. Ini adalah sesuatu yang dia sesali seumur hidup. Pada saat ini, dunia sedang runtuh, tetapi hanya kolam Donglin yang tersisa. Ini menunjukkan betapa jiwa ketiga sangat peduli dengan penyesalan dalam hidupnya. Aura 8 pintu terlihat jelas di dunia yang runtuh. Ini adalah pembatasan yang membuat hanya Wang Lin yang bisa memasuki dunia ini. Bagaimanapun, Wang Lin telah mengaktifkan bunga kelima dengan jiwa ketiga, jadi dia masuk, bahkan hantu tua Zan pun tidak bisa masuk. Namun, saat ingatannya menjadi kacau dan runtuh, aura hantu tua Zan mengelilingi dunia ini. Dia terus-menerus mencoba memasuki dunia ini. Saat ini, meski 8 pintu telah muncul, pintu aslinya belum muncul. Jika dia mencoba mencarinya satu demi satu, itu akan memakan banyak waktu. Bagaimanapun, Wang Lin telah membuat 8 pintu muncul dengan mengambil jalan pintas. Dia telah memaksa mereka untuk muncul dengan mengingat jiwa ketiga. Dunia sedang dihancurkan. Kemungkinan besar tempat ini akan runtuh sebelum dia menemukan pintu aslinya, lalu 8 pintu itu akan tertutup lagi. Pada saat itu, akan lebih sulit menemukan pintunya. Dia akhirnya menciptakan peluang ini dan pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Apakah rangsangannya masih belum cukup? Sudao, kamu meninggalkan sekte Donglin, tapi aku dapat memenuhi keinginan terakhirmu untuk memasuki kolam Donglin. Sangat baik. Saya, Wang Lin, akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya di mana pintu sebenarnya. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah yang terpenting. Hantu tua Zan dapat menghancurkan penghalang rapuh di dunia ini. Kapan saja, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Dia menyalurkannya menuju kolam Donglin yang belum runtuh. Dia mendekati kolam dalam sekejap. Kolam ini sama dengan kolam di bunga kedua, hanya saja tidak beku. Kolam itu jernih dan aroma harum keluar darinya. Dia langsung duduk di dalam kolam dan duduk. Saat dia duduk dan menyentuh kolam, 7 esensi di dalam tubuh Wang Lin bergerak. Kolam ini sangat aneh, dan mengandung energi esensi yang tak terbayangkan. Itu mengalir ke dalam tubuhnya dan menyatu dengan 7 esensinya. Ketika mereka menyatu, 7 esensi Wang Lin tumbuh dan menjadi beberapa kali lebih kuat. Setelah bersepeda di dalam tubuhnya, 7 esensi keluar. Esensi api di mata kiri Wang Lin berubah menjadi lautan api dan memasuki kolam Donglin. Tampaknya menyerap kekuatan yang tak ada habisnya dan berubah menjadi api tubuh. Tubuh ini tampak sama dengan Wang Lin, tetapi terbuat dari api, itu dibentuk oleh esensi api. Pada titik ini, esensi api Wang Lin benar-benar melampaui sebelumnya, dan menjadi lengkap. Tubuh api itu mengenakan pakaian api, dan aura kuat meletus. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di dalam kolam. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh dan seekor naga petir terbang keluar dari kolam dan mengambil bentuk manusia. Pada saat yang sama, guntur keluar dari mata kanan Wang Lin dan berubah menjadi naga guntur yang dibawa ke dalam kolam. Sama seperti badan api, badan guntur ini juga tampak seperti Wang Lin. Dia tampak seperti petir surgawi. Tak lama setelah itu, esensi kehidupan dan kematian, benar dan salah, serta karma muncul secara diam-diam. Kolam Donglin tiba-tiba kehilangan lebih dari separuh airnya dan mengembunkan 3 esensi halus. Esensi hidup dan mati membentuk tubuh sebelum Wang Lin. Tubuh ini membuka tangan. Tangan kirinya mengendalikan kehidupan dan tangan memikirkan mengendalikan kematian. Itu tampak seperti makhluk surgawi yang mengendalikan hidup dan mati. Jubah abu-abu dan rambut yang panjang berkibar merupakan pemandangan yang mengejutkan. Selain tubuh hidup sejati dan mati, karma dan esensi benar dan salah juga membentuk 2 tubuh. Bagi tubuh karma yang sebenarnya, telapak tangan yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangan yang tertutup adalah akibat karma. Tubuh ini memancarkan perasaan dunia lain, dan matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan yang tak ada habisnya, seolah-olah telah melihat semua perubahan di dunia. Mata tubuh asli yang benar dan yang setengah-setengah tertutup. Rupanya bergantian antara benar dan salah seolah tertutup kabut. Namun, tubuh ini mengeluarkan tekanan yang membuat hati seseorang bergetar. Esensi kelima telah membentuk tubuh sejati, namun ini bukanlah akhir. Esensi pembunuhan Wang Lin muncul dan menyerap sejumlah besar udara.
Ketika kolam yang tersisa kurang dari 30%, esensi evolusi membentuk tubuh aslinya. Tubuh ini terbuat dari niat membunuh dan seluruhnya berwarna merah. Saat muncul, ia mengeluarkan niat membunuh yang dapat menghancurkan dunia. Setelah 6 esensi muncullah esensi yang dibentuk oleh garis darah di mata Wang Lin. Garis darah bertebaran di hadapan Wang Lin, dan tampak seperti mata. Air dari kolam berkurang sekali lagi hingga tersisa kurang dari 20%. Esensi pencernaan telah lengkap dan membentuk tubuh yang sebenarnya. Itu tergeletak di hadapannya, menjadi tubuh esensi ketujuh yang sebenarnya. Kejutan di hati Wang Lin telah mencapai batasnya. Dia lupa bahwa hantu Tuazan siap masuk dan pintu sebenarnya masih tersembunyi di antara 8 pintu. Dia tidak pernah menyangka kolam Donglin memiliki efek luar biasa yang memungkinkan esensinya berevolusi menjadi tubuh esensi sejati, yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya. Pergantian peristiwa ini di luar dugaannya. Dia tidak menyangka akan terjadi perubahan yang begitu mengejutkan. Namun, dia mengerti bahwa semua ini hanyalah ilusi. Kolam Donglin dibentuk oleh ingatan jiwa ketiga, dan semuanya didasarkan pada kemungkinan terjadinya hal ini. Setelah dunia runtuh sepenuhnya, dia akan kembali ke dunia nyata dan semua ini akan hilang. Namun, ini memberi harapan pada Wang Lin, itu menjadikannya betapa peningnya kolam Donglin. Jika aku bisa pergi ke benua astral abadi, aku harus pergi ke kolam Donglin. Wang Lin bisa mendengar suara menggema seperti orang gila di dalam hatinya. Dia tahu bahwa meskipun dirinya saat ini hanyalah ilusi, tingkat kerusakannya telah meningkat beberapa kali lipat. Namun, hal ini belum berakhir. Perubahan yang lebih mengejutkan terjadi pada kolam yang airnya tersisa kurang dari 20%. Wang Lin tidak hanya memiliki 7 esensi, ia memiliki 8 esensi. Esensi ke-8 adalah esensi udara yang diperolehnya dari formasi di planet 5 elemen. Namun, itu hanya mencapai penyelesaian kecil dan masih jauh dari penyelesaian besar untuk meningkatkan tingkat budidayanya. Namun saat ini, udara di dalam kolam Donglin masuk ke tubuh Wang Lin melalui pori-porinya dan menyatu dengan esensi airnya. Jantung Wang Lin berdebar kencang saat dia merasakan esensi 80 dengan cepat menjadi lebih kuat. Ketika semua udara menghilang dari kolam Donglin, esensi air telah lengkap. Itu juga membentuk tubuh esensi sejati. Tubuh aslinya mengenakan baju gelombang udara dan seluruh tubuhnya jernih seperti udara. Saat itu terbentuk, budidaya Spirit Void tahap akhir Wang Lin meningkat pesat. Dalam sekejap, dia mencapai puncak tahap Spirit Void dan hanya satu langkah dari Arcane Void. Jika dia bisa membentuk esensi ke-9, dia akan melangkah ke tahap Arcane Void. 9 esensi akan menyatu menjadi satu dan mencapai puncak esensi. Setelah kolam Donglin kehilangan seluruh airnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu runtuh menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke dalam kekecewaan. Kolam Donglin, satu-satunya yang tersisa di dunia yang hancur ini, telah runtuh sepenuhnya. Wang Lin membuka matanya. Saat ini, dunia yang diciptakan dari ingatan 7 warna hancur total. Aura hantu Tuazan tiba-tiba masuk dan terbang menuju Wang Lin. Di saat yang sama ketika dunia runtuh, aura salah satu dari 8 pintu tiba-tiba meningkat pesat dan menekan 7 pintu yang tersisa. Ini adalah pintu sebenarnya, pintu yang menuju ke benua astral abadi. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Saat hantu Tuazan mendekat, Wang Lin melompat. Suara letupan keluar dari tubuhnya. Meskipun perasaan kuat dan tingkat pukulan tinggi ini semuanya palsu, semuanya telah membuka pintu menuju masa depan cerah bagi Wang Lin. Saat dia melangkah maju, dunia runtuh sepenuhnya di bawah kakinya. Dunia memahami 7 warna runtuh, tapi aura pintu sebenarnya menjadi lebih kuat. Itu lurus ke depan. Hantu Tuazan tampaknya sudah gila dan mendekat dengan cepat. Namun, dia tidak dapat mengejar Wang Lin, yang telah mempelajari seni surgawi Cloud Dao dan membentuk 8 esensi tubuh sejati. Wang Lin hanya mengambil satu langkah dan muncul di depan pintu sebenarnya. Tempat ini awalnya adalah sebuah gunung yang sudah lama hancur. Yang menggantikannya adalah sebuah pintu. Pintu ini mengeluarkan aura kuno dan berukuran sangat besar. Wang Lin seperti semut sebelumnya. Saat Wang Lin mendekati pintu, dia tidak ragu sekalipun untuk mengangkat tangannya. Semua kekuatan Dao kuno dan budidayanya berkumpul di telapak tangan dan menempel di pintu. Pintu gua, buka. Wang Lin meraung,
dan 8 esensi tubuh sejati muncul. Mereka semua mengangkat tangan dan menekan pintu. Pintunya bergetar dan suara gemuruh. Sebuah celah muncul dan pintu mulai terbuka. Di luar celah itu terdapat benua astral abadi, dunia nyata yang luas. Wang Lin adalah orang pertama dari dalam gua yang datang ke sini setelah pintunya ditutup. Sulit untuk menggambarkan suasana hatinya. Mungkin roh Daois tersebar memiliki perasaan yang sama dengannya ketika dia meninggalkan 7 juta dunia dan muncul di sistem bintang kuno. Saat pintu terbuka, gelombang aura benua astral abadi yang murni keluar. Sebuah celah terbuka di pintu dan aura benua astral abadi masuk. Dunia runtuh di belakang Wang Lin, dan hantu Tuazan muncul. Bayangan yang mengenakan jubah mengungkapkan cahaya mengerikan dan hantu di matanya dan menatap Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan hidup dan mati memenuhi jantung ketika pintu terbuka. Wang Lin berdiri di samping pintu dan menoleh untuk melihat hantu Tuazan di kedamaian. Aura dari benua astral abadi mengalir masuk melalui celah tersebut. Hal ini membuat garis keturunan Dao kuno Wang Lin menyeringai, dan aliran darahnya semakin cepat. Tampaknya menyerap aura ini, perasaan bahaya di hati hantu Tuazan menjadi semakin kuat. Dia tidak mendekat tetapi mulai berbicara dari kejauhan. Bahkan jika kamu membuka pintunya, kamu tidak akan berani pergi. Meskipun saya tidak memiliki ingatan tentang jiwa ketiga, masih ada ruang yang tersisa di dalam jiwa. Ada penghalang antara dunia gua dan benua astral abadi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan benua astral abadi yang bisa pergi. Bahkan jika kamu memiliki panggilan garis keturunan dan bisa pergi, jika kamu tidak menyerahkan jiwa ketiga, maka aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi saat kamu meninggalkan gua ini. Sekarang pintunya sudah terbuka, tidak ada penghalang yang terlalu dalam di antara kami. Beri aku jiwa ketiga dan aku akan meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali ke dunia gua. Kata-kata hantu Tuazan sepertinya mengandung kekuatan yang aneh. Wang Lin tidak berbicara, dia tidak bisa menyerahkan jiwa ketiga. Baginya, jiwa ini bukanlah penguasa surgawi 7 warna Sudao, melainkan muridnya, Xie Qing. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mengangkat tangan mencurigakan dan 2 lampu hantu menyala. Kedua bola cahaya ini memancarkan cahaya seperti hantu. Di dalamnya ada garis darah. Ini adalah darah jantung Xie Qing. Xie Qing adalah gambaran dari jiwa ketiga, dan dengan mengorbankan nyawanya, dia telah membentuk 3 segel. 1 untuk jiwa sendiri, dan 2 lainnya diberikan kepada Wang Lin. Ini adalah hal terakhir yang dia lakukan untuk gurunya sebelum dia meninggal. Setelah kedua segel ini menyatu dengan aura benua astral abadi, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyegel 2 jiwa lainnya. Saat segel kedua itu muncul, sejumlah besar aura benua astral abadi yang datang melalui celah kecil di pintu kendaraan menuju tangan kanan Wang Lin. Aura itu dengan cepat menyatu dengan segelnya. Cahaya hantu tiba-tiba meningkat seolah-olah 2 matahari hantu muncul di tangan kanan Wang Lin. Tubuh Wang Lin tampak kabur di dalam cahaya ini, dan bahkan pintu di belakang Wang Lin akhirnya terselubung. Pintunya tampak kabur dari jauh. Namun, kekuatan segel ini belum lengkap, itu masih menyerap aura dari benua astral abadi. Pintunya hanya terbuka sedikit, jadi tingkat penyerapannya agak lambat. Ketika hantu Tuazan merasakan kekuatan damai, pupil matanya mengecil. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan krisis hidup dan mati. Ini berasal dari kekuatan persetujuan yang muncul setelah segel mulai menyerap aura benua astral abadi. Ada kilatan rasa dingin di mata hantu Tuazan dan dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Dia tahu ini bukan waktunya untuk mundur, meskipun rasa bahayanya sangat kuat, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba. Dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, hantu Tuazan mengangkat tangannya dan karakter pertempuran emas melesat ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di atas bayangan 7 jiwa warna di sekitar hantu Tuazan. Jiwa Daois 7 warna tiba-tiba muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna dan konstruksi menuju Wang Lin. Tak lama kemudian, jiwa yang mengenakan jubah membuka tangan. Jubah di tubuhnya memanjang seperti gelombang dan terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan 2 segel di tangannya masih menyerap aura benua astral abadi. Saat hantu Tuazan dan 2 jiwa 7 warna mendekat, dia mengangkat tangan kirinya dan bergerak ke depan.
Dengan ini, 8 esensi tubuh Wang Lin semuanya muncul dan mendorong tangan mereka ke depan. Gemuruh menggelegar menggema, dan bunga kelima yang runtuh menghilang, dengan cepat mengungkapkan Dao Master Blue Dream, lelaki tua bernama Ma dari planet 5 elemen, Tang San, dan lainnya. Ada juga Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion yang terluka parah. Saat tubuh esensi sejati keluar, ekspresi hantu tua Zan berubah. Dia tidak memiliki ingatan dari jiwa ketiga, jadi dia tidak mengenalinya. Namun, mata lelaki tua bernama Ma itu dipenuhi rasa takut dan tidak percaya ketika dia melihat esensi tubuh yang sebenarnya. Esensi tubuh yang sebenarnya. Ini adalah inti tubuh yang sebenarnya. Sudah sangat jarang bagi satu orang untuk hanya memiliki satu tubuh esensi sejati, tapi dia sebenarnya memiliki 8. Rumor mengatakan bahwa selain pergi ke alam Dewa Purba, ada metode lain untuk mendapatkan esensi tubuh sejati. Meskipun metodenya tidak pernah terbukti, itu menunjukkan betapa langkanya. Gemuruh menggelegar. Wang Lin dan 8 tubuh esensi sejatinya menyerang pada saat yang bersamaan. Hantu tua Zan, jiwa 7 warna, dan jiwa dengan jubah semuanya gemetar, dan mereka terpaksa mundur. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi Old Ghost Zan di muka dan memaksa Old Ghost Zan mundur. Tubuh Wang Lin bergetar. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuh melalui tangan kirinya dan memasuki 8 esensi tubuh sejati di belakangnya. Mata Wang Lin berbinar. Meminjam kekuatan ini, tangan kirinya membentuk busur dan dia mundur untuk menekan tangan kirinya ke pintu. Pintunya bergemuruh, dan pada saat yang sama, 8 tubuh esensi sejati juga mundur dan menabrak pintu. Saat suara gemuruh menggema, pintunya semakin terdorong ke belakang, dari hanya sedikit hingga terbuka hampir 30%. Saat ini, pintu tidak lagi membutuhkan seseorang untuk mendorongnya hingga terbuka. Saat benua astral abadi yang kuat masuk, pintu perlahan terbuka dengan sendirinya, semakin lebar. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi aura benua astral abadi yang keluar dan menyatu dengan 2 segel di tangan Wang Lin. Saat ekspresi hantu tua Zan berubah drastis, Wang Lin mengangkat tangannya. Mata hantu tua Zan dipenuhi ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk ragu, dan segera mundur. Wang Lin melihat segel di tangannya. Dia samar-samar melihat Xie Qing, dan sedih memenuhi matanya. Xie Qing, kamu adalah muridku dan juga tuanku. Wang Lin menghela nafas dan mengubah tangan tempatnya. Kedua segel itu terbang menuju Old Ghost Zan yang melarikan diri. Segel ini seperti takdir, tidak peduli seberapa cepat hantu tua Zan, dia tidak bisa lepas dari takdir. Kedua segel itu langsung mendekati Old Ghost Zan. Sebelum ekspresi ketakutan hantu tua Zan, segel pertama menempel di dahi. Hantu tua Zan mengaum dan membentuk segel. Saat mantra muncul, jiwa dengan jubah di sekelilingnya mengungkapkan ketakutan di matanya. Dia memukul tangannya dan cahaya melesat ke arah segel. Namun, semua mantra dan lampu tidak mampu menghentikan segel. Ini, sepertinya olah tidak ada yang ada sebelumnya. Segel itu menembus segala sesuatu dan dengan lembut mendarat di antara alis bayangan dengan jubah di sekitar hantu tua Zan. Saat mendarat, jiwa dengan jubah mengeluarkan mimpi yang tertidur. Bayangan yang tumpang tindih muncul, dan langsung berubah menjadi jiwa 7 warna. Segel itu akhirnya mendarat di antara alis jiwa 7 warna. Gemuruh menggelegar menggema saat segel itu meledak dan mengelilingi 7 jiwa warna. Dari luar tampak seperti jaring, dan jiwa 7 warna menyusut bersama jaring hingga hanya seukuran kepalan tangan. Cahaya dari jiwa meredup. Pada saat ini, hantu tua Zan dengan cepat mundur, dan riak muncul di bawah kakinya. Jiwa dengan jubah di sekitar hantu tua Zan dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat dia melihat segel tercetak di antara kelopaknya. Segel itu menghilang dan mengacaukan tubuhnya. Persepsi, Dao Master Blue Dream dan teman-temannya dipenuhi dengan konsistensi. Mereka tidak mengira Wang Lin telah menyiapkan hal seperti itu. Orang tua bernama Ma dan Yun Yifeng memandang Wang Lin dengan konstruksi yang sangat rumit. Mereka awalnya berpikir bahwa Xuan Luo pada akhirnya akan membantu masalah di dunia gua. Tapi Xuan Luo belum muncul sama sekali, dan semuanya sampai sekarang bergantung pada Wang Lin. Jiwa dengan jubah yang memasuki Old Ghost Zan ditangkap diremehkan dan menyusut hingga hanya seukuran kepalan tangan. Semua hubungan dengan hantu tua Zan terputus. Saat sambungan terputus, mata hantu tua Zan segera menjadi redup dan darah hitam mengalir keluar dari mulut.
Meskipun matanya tidak bersinar, namun menjadi jernih. Dia melihat sekelilingnya, dan pada akhirnya, mengisolasinya pada Wang Lin, lalu pintu di belakang Wang Lin. Melihat pintu yang terbuka, hantu tua Zan tersenyum. Kamu luar biasa. Impian seumur hidup adalah membuka pintu gua ini, tapi saat itu, aku gagal dalam arcanetri bulanku dan terpaksa bergabung dengannya. Tubuh hantu tua Zan mengeluarkan semburan gas hitam. Kulitnya layu dan sejumlah besar cairan hitam menetes darinya. Dia meleleh dan mendesah. Aku seharusnya mati bertahun-tahun yang lalu. Kamu telah menyelesaikan mimpiku dan memerdekakanku. Wang Lin, terima kasih. Suaranya sangat lemah, dan sebagian tubuhnya telah menghilang. Namun sebagian tubuh yang tersisa berubah menjadi sinar lampu merah. Tampak bersinar seolah-olah dia telah mengeluarkan kekuatan hidupnya yang terakhir dan menyerang pintu yang setengah terbuka. Bahkan jika dia akan mati, dia harus melihat benua astral abadi yang dia rindukan sepanjang hidupnya. Wang Lin tidak berhenti. Dia melihat setengah tubuh hantu tua Zan menutup pintu dan melihat hantu tua Zan menuju menghilang di luar pintu. Pintunya terbuka sepenuhnya. Di Alheaven, tungku raksasa yang diselimuti gas hitam di inti dunia gua bergetar. Gas hitam itu pecah sedikit demi sedikit. Ceritakan raksasa muncul di tengah tungku, dan cahaya keemasan menyebar. Gemuruh menggelegar bergelombang saat retakan semakin besar. Akhirnya tungku itu terbelah dua. Saat terbelah, sebuah pintu emas sebesar dunia muncul. Pintu terbuka dan awan memenuhi bagian dalam pintu. Terkadang Anda bisa melihat benua yang aneh, terkadang kabur. Ketika pintu itu muncul, pembakaran di luar tungku hancur dan berubah menjadi ruang yang terhubung dengan dunia gua lainnya. Semua penggarap yang mengamati di sini merasakan getaran yang menyebar ke seluruh dunia gua. Saat getarannya menggema, pintu masuk ke inti dunia gua di Alheaven tiba-tiba menghilang dan tungku muncul. Pintu emas dari tungku memancarkan cahaya emas tak berujung yang membuat dunia gua. Di luar pintu emas, orang-orang muncul satu demi satu. Orang-orang inilah yang memasuki inti gua dan belum mati. Ada Tuo Shen, Dao Master Blue Dream, Tang San, dan orang-orang dari planet 5 elemen. Ada juga Wang Lin. Selain suara gemuruh dari pintu emas yang terbuka, ada ketenangan, tidak ada orang lain yang berbicara. Mereka semua memandang ke pintu emas dan dunia di sisi lain yang terkadang jelas dan terkadang kabur. Saat Wang Lin melihat ke pintu, matanya menunjukkan kesedihan lebih dari 2000 tahun. Pintunya akhirnya terbuka, akhirnya muncul. Wang Lin sudah lama menunggu hari ini. Hari ketika dia mengetahui bahwa dunia hanyalah dunia gua, dia membayangkan hari ketika dia bisa membuka pintu ke dunia nyata. Ke benua astral abadi. Sekarang dia melihat ke pintu emas, dia sepertinya memasuki keadaan kesurupan. Kenangan lebih dari 2000 tahun terulang kembali dalam ingatan. Dia telah pergi dari seorang anak kecil dari sebuah desa di pegunungan dan sempit demi sempit sampai pada masa kini, di mana dia membuka pintu dunia gua. Proses ini pahit, sangat sedikit orang yang dapat memahami kesulitan yang dideritanya, perjumpaan yang tak terhitung banyaknya dengan nasib baik atau buruk. Wan Er, aku telah membuka pintu ke dunia gua. Disitulah aku akan membangunkanmu. Ini adalah janjiku padamu. Wang Lin melihat ke pintu dan merasakan kesedihan di hatinya. Dia memikirkan Li Muan. Xie Qing, aku berjanji akan menghidupkanmu kembali. Saya pasti akan berhasil. Wang Lin melihat ke pintu emas. Dalam sekejap, dia seperti melihat seluruh hidupnya di dalam pintu. Selir ketiga, Tang San, menggigit bibir bawah dan melihat ke pintu emas, air mata menalir dari matanya. Dia rindu kampung halamannya, rindu sektenya, rindu guru dan sektenya. Dia sudah terlalu lama berada di dunia gua. Dia seharusnya mati rasa, tapi kerinduannya telah berubah menjadi keinginannya untuk terus menunggu. Dia berhasil menunggu sampai hari ini tiba. Orang tua bernama Ma dan Yun Yifeng memandang pintu emas dengan emosi. Mereka sudah lama berada di dunia gua, namun pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Orang tua bernama Ma memandang Yun Yifeng dengan kebaikan di matanya. Dia masih ingat saat itu, ketika Yun Yifeng baru berusia 18 atau 19 tahun. Namun, kini, selain ditampilkan, Yun Yifeng sudah sangat tua. Ayo pulang. Orang tua bernama Ma menghela nafas. Pulang. Yun Yifeng melihat ke pintu emas. Bahkan dia yang selalu tenang pun terharu dan terasa sangat rumit.
Dia bingung dan tidak jelas apakah benua astral abadi adalah rumahnya atau apakah planet 5 elemen di dunia gua adalah rumahnya. Di belakang lelaki tua bernama Ma itu ada dua lelaki parubaya dari planet 5 elemen. Mereka melihat ke pintu emas dengan perasaan rumit yang tidak dapat mereka ungkapkan dengan jelas. Ada juga kura-kura hitam dan burung vermilion. Mereka melihat ke pintu emas dan merasakan kepahitan di hati mereka. Mereka mengenang 7 sekte Dao dan masa-masa mereka bersama penguasa surgawi 7 warna. Sekarang mereka akan kembali ke benua astral abadi, tetapi 7 sekte Dao kemungkinan besar sudah lama hilang. Dibandingkan dengan orang-orang yang bukan anggota dunia gua, mata Dao Master Blue Dream dipenuhi dengan keraguan tersembunyi. Meskipun dia sudah tahu banyak dan mengerti bahwa dunia ini hanyalah sebuah gua, namun kini dia menghadap ke pintu gua, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebaiknya dia pergi atau tinggal. Tuo Sen atau Tusi juga merenungkan dalam hati. Dia melihat ke pintu emas. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di Alheaven, di luar pintu emas, beberapa sinar cahaya mendekat. Beberapa penggarap dunia gua datang dari jauh. Ketika mereka melihat pintu emas itu, mereka semua terkejut. Tatapan Wang Lin menarik diri dari pintu emas setelah sekian lama. Dia tahu bahwa setelah meninggalkan bunga kelima, 8 esensi tubuh aslinya telah menghilang. Esensi airnya masih dalam penyelesaian kecil, dan 7 esensi lainnya disembunyikan. Semuanya kembali seperti sebelum dia memasuki kolam Donglin. Meskipun Wang Lin tahu ini akan terjadi, dia masih merasakan gejolak kecil di hatinya, tapi dia segera menekannya. Dia sekarang dipenuhi dengan harapan tentang kolam Donglin di benua astral abadi. Mungkin ada tabrakan di antara kita, jadi mungkin kita harus bertarung sampai mati. Tapi sekarang pintu telah terbuka, semua keluhan kita hilang. Jika ada di antara kalian yang ingin meninggalkan dunia gua, aku akan mengirimmu pergi. Wang Lin mengulurkan tangannya pada semua orang di sini. Kata-kata Wang Lin tulus tanpa bayangan, dan dia lelah. Kenangan lebih dari 2000 tahun yang lalu hingga sekarang, ketika pintu akhirnya terbuka, terulang kembali di ingatan. Selama dia masih menjadi manusia, dia akan merasa lelah. Bukan saja dia lelah, semua orang di sini juga sama. Dao Master Blue Dream telah membantu karena putrinya dan terluka. Tuo Sen dan Wang Lin adalah musuh dan teman. Dia telah membantu pada saat-saat penting dan juga lelah. Entah itu Tang San, kura-kura hitam, burung vermilion, atau para penggarap dari planet 5 elemen, mereka semua lelah. Intensitas pertempuran di inti dunia gua jarang terlihat. Orang tua bernama Ma dari planet 5 elemen adalah orang pertama yang melangkah maju setelah berpikir. Dia menatap Wang Lin dengan rumit, dan setelah sekian lama, dia berbicara. Rekan penggarap Wang, orang tua ini akan pergi lebih dulu. Jika Anda datang ke negeri para dewa, Anda bisa mengunjungi sekte 5 elemen. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, "Terima kasih, senior, telah membantu sebelumnya. Jika saya beruntung, saya pasti akan mengunjungi sekte 5 elemen." Yun Yifeng, yang berada di belakang lelaki tua bernama Ma, memandang sekeliling dengan nostalgia. Pada akhirnya, dia melihat Wang Lin dan memegang tangannya. "Saudara Wang, berhati-hatilah. Pertarungan kita belum berakhir. Kami akan menentukan pemenang di benua astral abadi. Rekan kultivator Yun, berhati-hatilah." Wang Lin memandang Yun Yifeng. Orang ini sangat licik. Wang Lin agaknya telah melihatnya di dunia gua. Pandangan Wang Lin pada dua penggarap parubaya lainnya dari planet 5 elemen. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan kejadiannya dari kenangan. Riak kejanggalan. Jenderal Macan Putih dan kurangnya planet 5 elemen lainnya muncul. Kemunculan mereka tidak mengejutkan lelaki tua bernama Ma, dia sepertinya sudah tahu. Namun, Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion terkejut. "Rekan-rekan penggarap planet 5 elemen, saya mengirim kalian semua." Saat Wang Lin berbicara, Jenderal Macan Putih melepaskan diri dari planet 5 elemen. Kultivator dari planet 5 elemen berpikir sejenak dan kemudian kembali ke sektenya. Sekelompok orang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu emas. Ada kilatan cahaya keemasan lalu menghilang. Melihat orang-orang di planet 5 elemen melewati pintu, Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion berjalan maju beberapa langkah dan menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. "Rekan penggarap Wang Lin, masalah sebelumnya." "Sayangnya, terima kasih, rekan penggarap,
karena telah memaafkan kami. Kami akan pergi dulu. Jika ada yang Anda butuhkan, kami pasti akan membantu. Orang yang berbicara adalah Jenderal Kura-Kura Hitam. Dia menyamakan tangan dan sebuah batu giok melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan mengangguk, lalu dia memandang Jenderal Macan Putih di kejauhan. Kamu juga bisa pergi. Jenderal Macan Putih terkejut, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Wang Lin dan kemudian tiba di sebelah Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion. Jenderal Vermilion Bird mengamati Wang Lin dengan mendefinisikannya secara mendalam dan rumit. Terima kasih. Yang ketiga berubah menjadi 3 sinar cahaya dan terbang menuju pintu emas saat Wang Lin merenung. Mereka menghilang ke dalam pintu dan kembali ke benua astral abadi. Selir ketiga, Tang San, menggigit bibir paling bawah dan melangkah menuju pintu emas. Ketika dia berada sekitar 100 kaki dari pintu, dia berhenti dan menatap Wang Lin. Terima kasih. Wang Lin memandang Tang San dan perlahan berkata, kamu telah membantuku dan aku telah membantu, tidak perlu berterima kasih. Tang San membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tetap diam. Dia terbang menuju pintu, dan saat dia akan menghilang, dia tiba-tiba berbalik. Akankah kita bertemu lagi? Wang Lin tidak berbicara. Tatapan Tang San redup dan dia diselimuti oleh cahaya keemasan. Tak seorang pun kecuali dia yang melihat matanya redup, dan dia perlahan menghilang di dalam pintu emas. Pada saat ini, semua orang yang bukan anggota dunia gua telah pergi satu demi satu. Menatap Wang Lin bergerak melewati Dao Master Blue Dream dan yang lainnya hingga mendarat di mengantuk. Dia memegang tangannya pada kekosongan. Tidak ada apapun di sana, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Tidak ada riak atau apapun, tapi kata-kata Wang Lin menggemuruh saat dia memegang tangannya. Senior Xuan Luo, kamu telah mengikutiku sepanjang perjalanan. Anda pergi ke planet 5 elemen, ke alam surgawi, dan sampai ke inti gua ini. Sekarang setelah Anda melihat saya membuka pintu, apakah Anda sudah cukup melihatnya? Bisakah kamu menunjukkan dirimu sendiri? Kekosongan mulai terdistorsi saat Wang Lin berbicara, dan sosok tersembunyi muncul. Kata-kata dan perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Pandangan mereka semua beralih ke sosok itu. Bagaimana kamu tahu namaku? Sebuah suara lembut datang dari sosok buram itu. Saat kata-katanya bergema, sosok Xuan Luo perlahan muncul di istana tempat Wang Lin membungkuk hingga sosoknya muncul di sistem bintang. Saat Xuan Luo muncul, ekspresi Dao Master Blue Dream dan Tuo Shen tiba-tiba berubah. Murid mata mereka mengecil dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mereka tidak menyadari Xuan Luo misterius yang tiba-tiba muncul. Bahkan saat ini, mereka hanya bisa melihatnya, tapi jika mereka menutup mata, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Xuan Luo bahkan tidak melihat ke arah Tuo Shen dan Dao Master Blue Dream. Sebaliknya, dia memandang Wang Lin dengan senyuman penuh minat dan menunggu jawaban Wang Lin. Dia tidak terkejut bahwa Wang Lin tahu di mana dia bersembunyi, tapi dia tidak bisa berspekulasi ketika Wang Lin memanggilnya. Dia menebak beberapa hal. Xuan Luo tersenyum dan perlahan berkata, saya tahu. Di bunga pertama di dunia, tempat harimau putih kecil itu menegakkan hukum, Anda mengambil jaminan jiwa dari pembudidaya planet 5 elemen kecil. Lalu kamu diam-diam mencari itu jiwa untuk melihat apa yang terjadi di planet 5 elemen setelah kamu pergi. Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan mengangguk. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Xuan Luo, Wang Lin telah mengetahui namanya dari jiwa avatar yang bersahabat dengan planet 5 elemen. Memori dari jiwa avatar tidak lengkap dan hanya mencakup kejadian terkini. Tapi ini termasuk ketika Xuan Luo muncul setelah Wang Lin pergi. Hal ini menegaskan keraguan Wang Lin ketika dia melihat para penggarap dari planet 5 elemen. Lagi pula, dia belum pernah melihat lelaki tua yang berbicara tentang klan Dao kuno dengan jijik. Lebih tepatnya, ketika Wang Lin memasang jebakan untuk 7 warna Daois, hilangnya Ifish sangat mengejutkannya. Dia dengan hati-hati mencari dan melihat di jiwa avatar. Di bunga kedua, Wang Lin samar-samar menyadari sesuatu. Kemudian, di makam kuno, dia membenarkan spekulasinya. Ketika dia mundur ke belakang Xuan Luo dan membiarkan Xuan Luo bertindak, Wang Lin menegaskan bahwa apa yang dia tahu adalah benar. Alasan kenapa kamu bisa mendeteksi posisiku secara akurat seharusnya ada syaratnya dengan Ifish.
Aku mengabaikan hubungan antara Eye-Fish jantan dan betina. Xuan Luo menggelengkan kepalanya. Dia memang lalai dalam hal ini. Namun, Wang Lin berhasil menemukan dan mengungkap identitasnya. Dari sudut pandangnya, Wang Lin telah melampaui ujiannya, dan dia sangat puas. Apakah yang dikatakan orang tua ini benar? Xuan Luo tersenyum dan memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin aneh dan dia mengangguk sekali lagi. Hasilnya, kamu tidak hanya mengetahui nama lelaki tua ini, kamu bahkan mengetahui identitasku. Xuan Luo tersenyum lebih lebar. Dia sudah lama bersembunyi di samping Wang Lin, dan suasana hatinya sangat baik. Ada perasaan yang tak terlukiskan dan bahkan penyesalan karena dia merasa Wang Lin seharusnya terjadi nanti. Wang Lin diam-diam berpikir sejenak sebelum berbicara. Salah satu dari 9 matahari di benua astral abadi, Dao Grand Empyrean kuno. Ketika dia mengetahui hal ini dari jiwa, gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Wang Lin memandang Xuan Luo dan perlahan berkata, alasan para penggarap dari planet 5 elemen menyerah dalam pertarungan untuk jiwa ketiga adalah karena senior. Mereka bahkan datang membantu karena senior. Junior bersyukur. Semakin Xuan Luo memandang Wang Lin, dia semakin bahagia. Dia sangat puas dengan Wang Lin selama ini, dan ketika dia mendengar kata-kata rendah hati Wang Lin, dia tertawa. Dia lebih menghargai bahwa meskipun Wang Lin tahu dia hadir, dia tidak meminta bantuannya. Selama seluruh pertempuran di inti dunia gua, Wang Lin berhasil mencapai situasi kesepian. Xuan Luo tidak lagi ragu untuk mengambil Wang Lin sebagai satu-satunya muridnya. Ikuti saya kembali ke tanah Dao kuno di benua astral abadi. Jadilah satu-satunya muridku dan jaga klan Dao kuno. Anak kecil, apakah kamu bersedia? Xuan Luo memandang Wang Lin dengan lembut. Suaranya tidak menuntut sama sekali tetapi bernada seperti seorang senior yang sedang berbicara sesuatu dengan seorang junior. Ekspresi dan nadanya membangkitkan rasa hangat di hati Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak setuju dan malah mulai berpikir. Xuan Luo telah mengamati Wang Lin sejak lama dan agak memahami Wang Lin. Melihat Wang Lin merenung, dia samar-samar menebak pikiran Wang Lin. Xuan Luo mengerutkan kening dan menatap pintu emas sambil menghela nafas. Dia tidak mengerutkan kening pada Wang Lin tetapi pada apa yang dia duga sedang memikirkan Wang Lin. Ada banyak gua dunia di benua astral abadi. Dapat dikatakan bahwa sekte besar manapun memiliki dunia guanya sendiri. Namun, sejak zaman kuno, jarang ada kehidupan yang bisa keluar dari dunia gua, apalagi membunuh pemilik dunia gua. Jika bukan karena jiwa penguasa surgawi 7 warna telah hancur, dia tidak akan disegel. Xuan Luo memandang Wang Lin dan berbicara. Apa kamu tahu kenapa? Ini karena hukum benua astral abadi. Jika kehidupan di banyak dunia gua tidak memiliki garis keturunan dari benua astral abadi, mereka tidak dapat melewati hukum benua astral abadi. Meskipun hal ini bersifat hukum, hal ini dapat dianggap sebagai tekanan kuat yang memisahkan gua dunia. Kehidupan apapun tanpa garis keturunan yang meninggalkan dunia gua akan hancur saat ia meninggalkannya. Suara kuno Xuan Luo bergema. Hukum dari benua astral abadi ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Saya memahami pikiran Anda tidak ingin pergi sendiri. Anda ingin membiarkan orang lain pergi dan melihat benua astral abadi. Xuan Luo menghela nafas. Wang Lin merenung dan dengan lembut berkata, jika mereka tidak ingin pergi, junior tidak akan memaksa mereka, tetapi jika mereka ingin pergi, maka junior memang memikirkan hal ini. Ini tidak mungkin. Lupakan kamu, tapi wanita bernama Wan Er dalam Dao impianmu tidak bisa pergi ke benua astral abadi. Ketika Xuan Luo mengatakan ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia juga tidak bisa pergi. Xuan Luo mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia tahu betapa pentingnya wanita itu bagi Wang Lin, dan dia mengangguk. Wang Lin terkejut pada waktu yang lama. Namun, seseorang memberitahuku sebelumnya bahwa jika ada seseorang di benua astral abadi yang menyambutku, itu akan mengurangi kekuatan hukum. Siapapun yang mengatur hal itu berbohong padamu. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali ke-9 matahari bertindak pada saat yang sama untuk membantu melawan hukum tertinggi benua astral abadi. Hukum benua astral abadi dibentuk oleh garis keturunan leluhur surgawi dan leluhur kuno, dan tidak mungkin diubah. Wajah Wang Lin menjadi pucat, seolah-olah dia telah kehilangan sebagian besar darahnya.
Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan mengatur darah terakhir di tubuhnya tampak mengalir keluar dari sudut mulut. Cahaya di matanya segera meredup dan rasa sakit karena putus asa muncul di hatinya. Saya sudah memeriksa wanita bernama Wan Er. Sangat aneh kalau jiwa tidak lengkap. Sebagian darinya tampaknya telah menghilang, dan saya telah memeriksa gua seluruh dunia untuk Anda tetapi tidak menemukan jejak. Hal ini sangat aneh. Namun juga, selama jiwa belum lengkap, dia tidak dapat dibangunkan. Jika jiwa utuh, aku mungkin bisa membangunkannya. Kamu bisa pergi sendiri ke benua astral abadi terlebih dahulu. Nanti, ketika Anda memiliki kesempatan untuk menemukan jiwa yang hilang, Anda dapat kembali. Xuan Luo berhenti berbicara. Dia bisa melihat air mata memenuhi darah mata Wang Lin. Sungguh, tidak mungkin. Wang Lin dengan getir memerintahkan kepalanya. Aku tidak akan meninggalkan Wan Er di sini sendirian dan pergi ke benua astral abadi sendirian, alasan aku ingin membuka pintu dan menuju ke benua astral abadi adalah untuknya. Untuk membangunnya, saya awalnya berpikir untuk pergi ke benua astral abadi untuk menemukan metodenya. Jika dia tidak bisa pergi dan saya pergi sendirian selama ribuan tahun. Jika dia tidak bisa pergi, saya mungkin juga melakukannya, tinggallah di dunia gua dan jangan pernah pergi sampai aku mati. Wang Lin datang sambil air mata jatuh, dan air matanya sedikit merah. Jika jiwa suam, pikiran pun suam, jika segalanya tenggelam dalam keputusasaan dan kesedihan, air mata darah akan mengalir. Kata-kata Wang Lin terdengar di telinga Dao Master Blue Dream. Dia diam-diam mendengarkan kekasih putrinya begitu terikat dengan wanita lain, tapi kali ini, dia tidak merasa marah. Sebaliknya, dia merasakan simpati dan kesedihan, dan dia memikirkan istrinya sendiri. Xuan Luo memandang Wang Lin. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan tiba-tiba berbicara. Wang Lin, itu tidak mungkin. Orang tua ini akan berusaha mengumpulkan tenaga sekali dan membantu melawan hukum benua astral abadi dan menggunakan mantra reinkarnasi matahari surgawi. Setiap temanmu yang ingin meninggalkan dunia gua akan terlahir kembali di benua astral abadi dengan mantraku. Setelah mereka bereinkarnasi, mereka akan menjadi orang-orang dari benua astral abadi dan mendapatkan keturunan. Namun, ingatan mereka akan tersegel dan Anda harus menunjukkan satu persatu untuk membangkitkan ingatan mereka yang tersegel. Proses ini bisa sangat lama. Orang tua ini tidak dapat menghitung waktu spesifiknya. Beberapa orang mungkin hanya memerlukan waktu beberapa tahun untuk bereinkarnasi, dan beberapa lainnya mungkin memerlukan waktu hingga 1000 tahun. Juga, orang tua ini tidak dapat menentukan lokasi gambaran mereka. Benua astral abadi terlalu besar. Kamu harus bersiap dan percaya diri untuk melihat satu persatu. Adapun wanita bernama Wan Er. Jiwanya belum lengkap, jadi dia tidak bisa dilahirkan kembali. Tapi lelaki tua ini akan membantu dalam hal ini juga. Meskipun saya menolak hukum benua astral abadi, Anda memiliki peluang 50% untuk membawa ke benua astral abadi dengan aman. Namun kemungkinannya hanya 50%. Sekali kamu gagal, kamu akan mati bersamanya. Katakan padaku pilihanmu. Xuan Luo harus membayar mahal untuk ini, tapi dia mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Tidak ada bantuan gratis di dunia ini, dan Wang Lin memahami hal ini. Hanya perbedaan dalam praktik yang dapat memberikan hasil berbeda, seperti Duan Tian di masa lalu dan Xuan Luo sekarang. Meski telah membantu agendanya sendiri, hati Wang Lin terasa hangat dan tidak dingin. Dan Wang Lin sangat peduli dengan orang-orang yang berhutang padanya, seperti Duan Tian dan sekarang Xuan Luo. Wang Lin menunduk dan melihat ke ruang familiar di luar gerbang emas. Dia diam-diam merenung. Kata-kata Xuan Luo bergema di telinga dan bertahan lama. Kata-kata itu mengungkapkan persiapannya memasuki benua astral abadi dan konsekuensinya. Wang Lin mengerti. Reinkarnasi, gumam Wang Lin. Mungkin beberapa tahun, mungkin 1000 tahun. Semua orang yang ingin meninggalkan dunia gua tanpa garis keturunan harus melalui ini. Setelah waktu yang lama, mereka akan muncul di suatu tempat di benua astral abadi. Saat kita bertemu 1000 tahun kemudian, saya harus melepaskan ingatan mereka yang tersegel. Setelah sekian lama, Wang Lin menatap Xuan Luo dan membungkuk dalam-dalam. Wang Lin samar-samar memahami bahwa untuk melawan hukum benua astral abadi seperti ini, Xuan Luo harus membayar mahal. Junior tidak tahu siapa yang akan memutuskan untuk meninggalkan dunia gua dan berapa jumlahnya.
Namun, apapun yang terjadi, junior tidak akan mencintai kebaikan yang senior berikan kepadaku hari ini. Wang Lin berbaring di hadapan Xuan Luo. Rupanya ada hubungan tak kasat mata yang terbentuk di antara mereka. Sulit untuk dijelaskan atau dimengerti, tapi itu ada. Sedangkan Wan Er, jika kita berdua tidak bisa hidup, bahkan jika kita mati bersama di pintu untuk meninggalkan dunia gua, aku tidak akan menyesal. Kata-kata Wang Lin penuh dengan tekad. Kata-kata, tidak ada penyesalan, bergema di seluruh sistem bintang. Tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan. Dua kata ini mengungkapkan hati Dao Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun. Kata-kata ini mengungkapkan pertemuan yang didirikan di luar lautan setan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kata-kata ini melepaskan perasaan cinta, kerinduan, dan kesedihan Wang Lin saat dia meraung. Selain ibunya, tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menggantikan Lim Wan di hatinya. Dia telah menemukan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tapi tidak satu pun dari mereka adalah dia. Dia telah membiarkan bayangan halus yang tak terhitung banyaknya menari di persaudaraan seperti kupu-kupu, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah dia, yang diiringi oleh musik sitar. Ini adalah cinta yang telah menjerat Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun, dan tidak akan hilang sampai hari kematian Wang Lin. Mereka berpikir bahwa mereka lebih baik mati bersama jika mereka tidak bisa hidup bersama. Kedua kata ini masuk ke telinga Dao Master Blue Dream, dan matanya meredup. Dia melihat ke arah alam surgawi dan merenung dalam diam. Mata Xuan Luo bersinar saat dia melihat Wang Lin, yang kembali menatapnya. Dia mendengar kata-kata Wang Lin, tidak ada penyesalan, dan mengangguk. Untuk melantunkan mantra memperbaiki dan mengistirahatkan hukum benua astral abadi, saya perlu sedikit bersiap. 1 bulan dari sekarang, bawalah semua orang yang ingin pergi, dan aku akan mengucapkan mantranya. Sedangkan kamu, ini adalah pilihanmu sendiri. Xuan Luo tidak membujuk lagi. Selama periode pengujian Wang Lin ini, dia belajar banyak tentang karakter Wang Lin. Begitu Wang Lin mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Wang Lin ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Dia lebih suka menunggu 1000 tahun dan menemukan teman-temannya untuk membangkitkan ingatan mereka. Ini benar, dia tidak ingin pergi sendirian tetapi ingin pergi bersama semua temannya, dia adalah orang yang baik hati. Dia tidak akan melepaskan kekasihnya, meski mereka berdua mati, dan dia tidak akan menyesalinya. Orang yang baik hati dan sentimental. Jika aku tidak meninggalkannya, dia akan melakukan apapun untuk melindungi klan Dao kunoku selamanya setelah kita menunjukkan kebaikannya. Ada kilatan cahaya misterius di mata Xuan Luo, dan dia membuat keputusan. Wang Lin menatap tajam ke arah Xuan Luo dan membungkuk untuk ketiga kalinya. Dia berbalik dan pergi. Dao Master Blue Dream pergi bersamanya sambil merenung dalam diam. Mengenai Tuo Shen, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin, dia tanpa berpikir panjang berjalan menuju ujung kota Cakrawala sambil berpikir apakah dia harus meninggalkan dunia gua untuk bereinkarnasi ke benua astral abadi atau tidak. Sistem bintang tak berujung sangat indah saat nebula bersinar. Namun, di mata Wang Lin, dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Setelah sekian lama, dia mengalihkan bintang-bintang dan melewatinya. Dia tidak meninggalkan Alheaven tetapi pergi ke tempat planet Donglin dulu berada. Planet Donglin telah runtuh, hanya menyisakan ruang. Keretakan itu menyebabkan bunga kedua membeku. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang harus dilakukan Wang Lin. Ada Dewa Kuno Yunna. Wang Lin telah berjanji untuk membantu menyelamatkan diri dari dunia yang membeku. Planet Donglin berada di seberang pintu emas di Alheaven. Meskipun jauh dari pintu emas, cahaya keemasan masih sampai ke sini, dan domain bintang dikelilingi cahaya keemasan. Keretakan menuju dunia beku seperti luka di sistem bintang. Itu berkedip-kedip dan terkadang melepaskan energi dingin ke dalam domain bintang yang pewarnaan emas. Pada saat ini, ruang di luar celah terdistorsi dan Wang Lin muncul. Dia melihat ke celah itu dan mendekat ke sana. Aura Dao kuno miliknya mengalir ke tangannya saat dia meraih celah itu dan tanpa ampun merobeknya. Sistem bintang bergemuruh, dan dengan raungan dari Wang Lin, kereta itu semakin terbuka. Energi dingin mengalir keluar, menampilkan tanah yang membeku. Bunga kedua yang membeku adalah satu-satunya tempat yang belum runtuh. Tanahnya masih beku, dan meskipun kekuatan Xuan Luo telah hilang, esnya masih ada.
Wang Lin berdiri di luar celah dan merasa ilahi mengirim pesan ke dunia beku. Yun Na, aku datang untuk membawamu keluar. Di dalam dunia beku, di platform batu raksasa, Yun Na perlahan membuka matanya. Dia melihat betapa senang dan tersenyumnya. Dia datang. Dia menutup matanya dan kepulan asap keluar dari sela mahkota. Itu menghilang ke dalam es di depannya. Asap meninggalkan tubuhnya dan melayang menuju Wang Lin. Segera, itu muncul di pintu masuk Al-Heaven. Dia melihat Wang Lin, namun, ada lapisan es di antara keduanya. Saya diciptakan oleh guru untuk menjaga sekte Donglin. Untuk membalas kebaikan ini, aku meninggalkan tubuh dewa kunoku di sini dan menggunakan kekuatan hidup untuk memberi makan tempat ini. Mulai sekarang, aku tidak akan memiliki hubungan lagi dengan tempat ini. Saya harap Anda dapat membantu saya pergi dan mengambil jiwa saya. Pesan akal ilahi Yun Na bergema. Melihat jiwa Yun Na di dalam es, Wang Lin mengerti. Dulu ketika Wang Lin pertama kali memasuki bunga kedua, dia meminta bantuan tetapi tidak dengan tegas memisahkan keturunan dari tubuhnya. Dia menunggu sampai Wang Lin melewati 5 bunga 8 pintu dan membuka pintu ke dunia gua sebelum memisahkan warisan dari tubuhnya. Tidak ada yang salah dengan miliknya, lagi pula, perpecahan dari tubuhnya sangatlah penting. Dia tentu saja harus berhati-hati. Wang Lin akan menepati janjinya dan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Di celah tersebut, dia mengumpulkan seteguk energi Dao kuno ke dalam es. Nafasnya tidak terlihat, tapi saat disentuh, suara berderak menggema. Retakan dalam jumlah besar muncul dan es runtuhnya lapis demi lapis. Ketika es itu runtuh, jiwa Yun Na keluar dari es itu sebagian demi sebagian. Ketika esnya benar-benar runtuh, jiwanya berubah menjadi terlihat. Dia telah lolos melalui celah yang diciptakan Wang Lin. Dia memandang sistem bintang dengan mata tenang. Tidak ada riak di matanya, dia hanya memandang dengan tenang. Setelah sekian lama, dia membungkuk pada Wang Lin. Terima kasih telah membantu. Pandangan Wang Lin muncul pada jiwa Yun Na, dan dia berkata, ini adalah janjiku padamu. Ini bisa dianggap sebagai pertukaran atas bantuan Anda. Namun, Anda memutuskan apakah Anda hanya ingin pergi dan tinggal di dunia guanya, atau pergi ke benua astral abadi. Disitulah letak sekte Donglin yang asli dan juga kampung halaman tuanmu, penguasa surgawi 7 warna. Jika kamu ingin tinggal di sini, pergilah. Jika kamu ingin pergi ke benua astral abadi, kamu harus mengalami cobaan pahit selama 1000 tahun untuk bereinkarnasi. Yun Na dengan tenang mendengarkan kata-kata Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia melihat sistem bintang yang tenang di depan dan berbisik. Reinkarnasi itu bagus. 1000 tahun. Tidak lama, Wang Lin melihat pahitnya waktu dan kebingungan tentang masa depan. Mungkin memilih untuk bereinkarnasi adalah jalan terbaik baginya. Wang Lin tidak berbicara lagi, dia membayangkan situasi di tangannya dan membuka telapak tangannya. Yun Na dengan lembut melayang ke arah Wang Lin sampai dia berubah menjadi bola seukuran kepalan tangan dan melayang di telapak tangan Wang Lin. Wang Lin menutup tangannya dan memasukkan lampu ke dalam ruang penyimpanannya. Dia melihat sekali lagi dunia yang tertutup es dan pergi. Seluruh ruang dunia gua tidak bernyanyi lagi bagi Wang Lin. Dia tidak bergerak terlalu cepat saat dia melihat sekelilingnya. Seolah-olah dia berjalan perlahan sebelum pergi. Wang Lin juga membuat janji yang sama kepada orang lain. Dia berada di kedalaman lautan awan, namanya Fan Sanlu. Fan Sanlu ini adalah wanita yang tertidur. Dia adalah selir pertama penguasa surgawi dan juga adik perempuan Fan Sanmen. Namun, dia sudah terlalu lama berada di dunia gua dan akhirnya terjebak dalam ilusi kakaknya untuk mendapatkan darah sumpah Wang Lin. Dia adalah seseorang dari benua astral abadi, jadi dia tidak perlu bereinkarnasi untuk pergi. Wang Lin melangkah maju dan melintasi Al-Heaven, memasuki laut awan. Dia pergi ke celah yang dalam, tempat Fan Sanlu berada. Selain membawa Fan Sanlu pergi, ada sesuatu yang hampir dilupakan Wang Lin. Sebulan terakhir sebelum berangkat, dia tiba-tiba teringat. Dia pernah berjanji kepada karakter kecil bahwa dia akan memberi orang itu tubuhnya dengan tingkat kerusakan tertentu. Jiwa karakter kecil itu sudah lama berada di ruang penyimpanannya. Bersambung.